Melayang selama 3 tahun, masuk ke kereta bawah tanah dan begadang sepanjang malam. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa. Mungkin juga kembali ke kampung halamannya untuk mengolah gurun. Dapatkan sedikit uang untuk menemani nenek. Ini semua tentang gabungan dari 9 tahun. Hanya beberapa pukulan lagi dan selesai. Siapa itu? Membangunkan naga ini. 3000 tahun. Akhirnya, seseorang menemukan tempat ini. Di mana ini? Cara pergi ke bawah tanah. Ada gua. Saya pikir. Mendengar seseorang berbicara. Saya adalah naga emas. Memindahkan tulang. Kamu benar-benar naga. Saya telah tidur selama 3000 tahun. Dia hampir tertidur total. Untungnya, pada saat kritis, Anda membangunkan saya. Saya dapat menjanjikan satu permintaan. Saya ingin uang mengobati penyakit nenek. Kekuatan nagaku tersebar di seluruh dunia. Tidak dapat membuka lemari besi harta karun. Aku tidak bisa memberimu harta emas atau perak. Jadi saya memberi Anda sepasang mata naga ilahi. Biarkan Anda meminjam kekuatan Longmu. Lihat semua hal. Baik itu emas, perak, perhiasan, barang antik, atau harta karun. Tak satu pun dari mereka lolos dari mata ini. Anda dapat mencari nafkah dari ini. Memperbaiki keadaan keluarga. Setelah kekuatan nagaku pulih, ini akan memberi Anda kekuatan yang lebih besar. Tanpa diduga. Ini selalu ada di rumah saya. Mangkuk untuk makan dan minum air. Ternyata itu barang antik. Dan itu bernilai 50.000 yuan. Mataku benar-benar bisa melihat sekarang. Dan juga dapat mengautentikasi barang antik berburu murah. Hasilkan banyak uang. Menjalani kehidupan yang baik. Saya memberi Anda mata bunga ilahi. Itu dapat melihat melalui segala sesuatu. Semoga Anda memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih. Kemampuan yang Anda berikan kepada saya. Anda benar-benar banyak membantu saya. Sepasang mata naga ilahi hanyalah apa-apa. Selama aku mengembalikan kekuatan nagaku. Buka lemari besi harta karun. Pria Surewangan mudah Anda pilih. Dia bahkan bisa membawa Anda ke keabadian tanpa masalah. Kekuatan naga saya tersebar di seluruh dunia. Jika Anda menemukannya, secara alami akan ada tanggapan. Tidak masalah. Saya pasti akan membantu Anda dengan bawa semuanya kembali. Mari kita menuju ke pasar dulu. Mari kita tukar barang antik ini dengan uang terlebih dahulu. Tuan Hao, lihat. Ini terjadi selama periode Swande dari dinasti Ming. Rui Giok Putih Hetian. Hanya 200.000. Izinkan saya melihat lagi. Hahaha. Apakah pemiliknya membeli barang antik? Saya punya 1 juta. Mangkuk porselen biru putih leluhur akan segera dipraktikan. Kamu hanya seorang gadis desa yang miskin. Berpakaian seperti ini. Barang antik apa yang bisa ada? Cepat dan pergilah ke tempat yang keren untuk menginap di sana. Jangan sia-siakan saya menjual barang antik. Tuan Hao, ini adalah Rui Giok dinasti Ming yang otentik. Nilai absolutnya adalah 200.000. Menghela nafas. Anda bahkan belum melihat mangkuk saya. Bagaimana Anda tahu itu bukan barang antik? Pergi ke perbatasan untuk bermain. Ayo pergi. Saya tidak melihat Tuan Hao. Segera hadir. Apakah Anda membeli Rui Giok saya? Baiklah. Saya ingin melihat sendiri. Apakah Rui Giok Anda bernilai 200.000? Ternyata itu adalah barang palsu 50 yuan. Ternyata itu adalah produk senilai 50 dolar. Pria ini. Apakah Anda yakin ini menghabiskan 200.000 membeli sesuatu yang bernilai 50? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gadis malang, bukankah itu hanya menyita barang palsu Anda? Bagaimana Anda masih bisa memfitnah karya asli saya? Rui Giok ini itu tidak memiliki kilau dan minyak yang seharusnya dimiliki batu giok. Ini adalah replika yang diwarnai dengan batu putih biasa. Dia menyinari senter yang kuat. Anda dapat melihatnya. Oh. Itu rusak. Benar atau salah? Wang tua. Saya dianggap sebagai pelanggan tetap di sini. Anda baru saja menggunakan batu giok palsu untuk menipu saya. Bos Hao, jangan percaya gadis ini. Mangkuk porselennya benar-benar palsu. Gadis. Mangkuk porselen biru putih di tangan Anda. Sekilas jelas menunjukkan bahwa itu adalah barang antik yang nyata. Ini adalah pusaka keluarga di keluarga saya. Mangkuk porselen biru putih dinasti Qing. Jika Anda mau, 50.000 sudah cukup untuk menyelesaikannya. Coba saya lihat. Oh sayang, mangkuk porselen ini benar-benar barang antik. Oh sayang, saya kebetulan kekurangan pekerjaan. 50.000 sangat adil. Saya menginginkannya. Hai Tuan Hao. Lihat lagi barang-barang di toko saya. Semuanya merupakan produk berkualitas yang telah teruji. Jauh lebih baik darinya. Beraninya kamu menggunakan barang palsu untuk menipu aku dan bahkan memfitnah wanita muda itu. Toko Anda. Jangan pernah berpikir untuk mengemudi lebih jauh. Gadis, ayo berjalan-jalan. HMPH. Tuan Hao. Gadis muda itu masih sangat muda. Dia benar-benar tahu cara menilai harta karun. Aku akan memberimu uangnya. Haha. 50.000 yuan tiba. Mangkuk ini untuk Anda. Gadis, saya akan berburu barang antik lagi di masa depan. Bisakah saya mengundang Anda? Bantu aku mengkelapak matamu. Jangan khawatir. Konsultasikan sekali. 100.000. Bagaimana? Baiklah. Tidak masalah. Kemudian saya akan pergi terlebih dahulu. Selamat tinggal. Saya memiliki penglihatan sinar X yang diberikan naga ilahi ini kepada saya. Saya benar-benar ingin menjadi kaya. Dia juga tidak bisa melupakan mengumpulkan kekuatan naga. Bagaimanapun, naga itu berkata, jika dia bisa membantunya mengembalikan kekuatan naganya, itu juga akan memberiku kekuatan yang lebih besar. Ini adalah penginderaan naga. Di sekitar sini, memiliki kekuatan naga yang dibutuhkan oleh naga tulang. Mata naga ilahi terbuka. Kekuatan naga, itu sebenarnya tersembunyi di dalam batu kasar. Itu harus diturunkan. Saya bisa mendapatkan lebih banyak kemampuan. Bos, berapa batu ini terjual? Gadis kecil, Anda harus membeli batu pecah ini juga. Cukup pilih sepotong dari tepi sungai. Tapi keduanya lebih baik dari ini. Hanya dengan melihatnya saja membuat Anda menjadi amatir. Batu ini memiliki begitu banyak retakan. Memotongnya terbuka kemungkinan besar adalah memo. Ini murni pemborosan uang. Gadis, batu ini agak kurang. Saya akan memilih satu untuk Anda dalam kondisi baik. Kekuatan naga. Hanya aku cara menginap di sini. Harta berharga. Batu ini pasti harta karun. Bos ada di sini untuk area ini. Sebutkan harga Anda. Menghela nafas. Baiklah kalau begitu. Saya tidak menipu orang dengan uang. Anda memberi saya 500. Lakukan saja langkah cepat. Baiklah. Kekuatan naga pertama berhasil diamankan. Cepat dan kirimkan ke naga tulang. Nenek, saya kembali. Nenek. Nenek. Bangun. Nenek, tolong jangan menakut-nakuti saya. Ngomong-ngomong dan naga. Mungkin dia bisa menyelamatkan nenek.
Naga tulang, aku mengembalikan kekuatanmu. Tolong, selamatkan nenekku. Gadis kecil, jangan khawatir. Bahkan tanpa kekuatan naga, aku akan menemukan cara untuk membantumu juga. Itu bagus. Batu ini benar-benar memiliki jejak kekuatan naga, meskipun lemah. Tetapi untuk menyelamatkan nyawa nenekmu, seharusnya baik-baik saja. Tubuhnya tidak lagi dalam bahaya. Dia akan segera bangun. Tapi tubuh ini, itu masih perlu disesuaikan secara bertahap. Terima kasih telah menyelamatkan nenek saya. Naga tulang. Tidak perlu banyak terima kasih kepada saya. Saya melihat arah barat daya. Ada kekuatan naga yang kuat di tanah harta karun Feng Shui. Aku akan merepotkanmu lagi untuk merebut kembali kekuatan naga ini. Baiklah, saya akan mengingatnya. Energi naga berada di arah barat daya. Tempat Feng Shui yang hebat. Saya akan membawanya kembali sesegera mungkin. Setelah saya menyerap kekuatan itu, aku akan memberimu mutiara naga. Memberdayakan Anda, sembuhkan nenek Anda sepenuhnya. Itu bagus. Terima kasih. Perlahan. Nenek hanya ingin. Saya ingin membantu Anda dengan beberapa pekerjaan rumah tangga. Tanpa diduga, dia pingsan. Nenek, jaga saja kesehatan Anda. Saya keluar sore ini untuk mendapatkan uang. Dia menghasilkan 50.000 yuan penuh. Saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Mungkin Anda melakukannya setiap hari. Makan dengan baik dan berpakaian hangat. Menjalani kehidupan yang baik. Ran-ran kami ada di sini. Benar-benar menjanjikan. Batu yang telah diserap oleh kekuatan naga. Batu yang telah diserap oleh kekuatan naga seharusnya bernilai cukup banyak. Batu ini masih merupakan hal yang baik. Mata naga ilahi. Buka. Kaisar adalah Kingfisher hijau. 2 juta. Batu kecil ini itu sebenarnya bernilai 2 juta. Menjual batu ini, saya tidak pernah membutuhkan uang lagi. Ini adalah tempat terbesar di Longcheng. Toko batu mentah teraman. Ayo jual batu ini di sini. Bos, saya ingin menjual batu mentah. Terendah. 2 juta. 2 juta. Gadis pedesaan seperti itu. Jenis batu mentah apa yang mungkin bisa Anda pahami? Mungkinkah mereka mencoba membodohi saya dengan yang palsu? Wah. Ternyata itu adalah Imperial Green. Saya hanya melihat mereka beberapa kali dalam hidup saya. Performa tingkat atas seperti itu. Batu kasar giok hijau kekaisaran. Gadis, Anda batu mentah. Di mana Anda menemukannya? Kemarin di tepi jalan. Dibeli di kios batu kasar. Hanya 500 yuan yang dihabiskan. Anda pasti memiliki mata yang tajam untuk lawan-lawan. Itu tetaplah kamu. Nona, Anda benar-benar sesuatu. 2 juta. Bukan, saya akan menambahkan 1 juta lagi. Gadis, lain kali, saya akan menemukan batu yang bagus. Bisakah Anda membawakannya kepada saya dulu? Saya pasti tidak akan melakukan Anda secara tidak adil. Baiklah. Tidak masalah. 3 juta yuan telah diterima. Itu bagus. Berhasil menjual batu. Sudah waktunya untuk mencari Long Li. Tanda naga muncul. Kekuatan naga seharusnya dekat. Dan itu sebenarnya ada di dalam villa. Penjualan mendesak Lianzong. Telepon. 500.000. 500 ping. Apakah saya melihatnya dengan benar? Villa sangat dijual. 500.000. Apakah saya melihatnya dengan benar? Oh wow. Nona Longran. Anda adalah yang sebelumnya. Tuan Hao, yang membeli barang antik saya. Mereka menyukai rumahku. Tuan Hao, villa Anda, bagaimana bisa dijual begitu murah? Mungkinkah harganya salah tempat? Masuk dan bicara. Kekuatan naga yang begitu besar, itu benar-benar disimpan di dalam ornamen kecil seperti itu. Kita harus menemukan jalan. Bawa ornamen ini ke naga tulang. Silakan duduk. Tuan Hao, apakah villa ini milikmu? Iya. Rumah ini dibangun di atas urat naga. Berharap untuk berbagi keberuntungan naga. Sejak saya pindah, saya dan kekasih saya, kesehatannya semakin buruk. Bisnis juga terus mengalami masalah. Keberuntungan anjlok. Meskipun villa ini adalah lokasi utama, namun ada kekuatan naga yang kuat. Orang biasa tidak bisa mengatasinya. Terpengaruh. Itu normal. Memikirkannya. Hanya saja keberuntungannya tidak cukup sulit. Itu sebabnya mereka dengan cepat menjual dengan harga murah. Mencari kedamaian dan ketenangan. Jual padaku. Tunggu ornamen burung hitam di dalamnya. Keluarkan kekuatan naga. Di sini, energi naga menjadi tenang. Rumah dengan pemandangan sungai yang bagus. Itu tepat bagi nenek untuk datang dan merawatnya. Tuan Hao, saya membeli rumah ini. Oh wow, itu bagus. Barang-barang di rumah ini, saya tidak membutuhkannya lagi. Semua untuk Anda. Terima kasih banyak. Ini tepat. Tidak perlu mengatakannya dengan keras. Mereka akan mendapatkan ornamen burung Xuan. Transfer 500.000 yuan berhasil. Oh wow, itu bagus. Besok, saya membawa kontrak pembelian. Mari kita tanda tangani kertas. Bahkan jika semua masih hidup. Baiklah, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Aku akan pergi untuk saat ini. 500.000 untuk mencari penawaran di villa besar. Itu benar-benar sepadan. Sekarang dia memiliki ornamen burung Xuan. Sudah waktunya untuk mengirimkan kekuatan naga ke naga tulang. Naga tulang, apakah Anda ada di sana? Kekuatan naga itu semakin kuat. Gadis kecil, kembali. Kali ini, saya akan membantu Anda kekuatan yang lebih kuat. Anda harus menyerapnya dengan cepat. Kemudian saya akan menerimanya dengan senyuman. Kamu benar-benar telah berubah menjadi naga emas. Naga tulang, ada apa denganmu? Mengapa Anda datang dari naga emas lagi? Itu telah berubah menjadi naga tulang. Pada akhirnya, hanya saja kekuatannya terbatas. Hanya bisa mempertahankan momentum tubuh asli. Tapi itu cukup bagiku. Membentuk kembali lunas. Tidak apa-apa. Merekonstruksi tubuh naga emas dari tulang. Tidak mudah untuk memulai dengan. Aku akan membantumu menemukan lebih banyak kekuatan naga. 200 juta.
Tampaknya semakin banyak kekuatan naga berada, semakin berharga harta karun ini. Ini benar-benar win-win. Seperti yang disepakati. Saya harus menepati janji saya. Ini adalah mutiara esensi naga. Berisi kekuatan naga murni yang saya sempurnakan dan sempurnakan. Aku akan mengajarimu mantra lain. Biarkan Anda menyempurnakan mutiara esensi naga. Dengan mutiara ini, Anda akan kebal terhadap semua penyakit. Sembuhkan nenekmu. Itu bagus. Terima kasih. Saya merasakan gelombang kekuatan naga lagi ke arah tenggara. Di sampingnya ada pepohonan yang teduh. Anda bisa mencarinya di sana. Saya dapat memperbaiki sebagian tubuh fisik saya. Aku juga akan memberimu kekuatan pemulihan. Aku juga akan memberimu kekuatan pemulihan. Kayu Yin. Pohon belalang. Saya mengerti. Pohon belalang juga dikenal sebagai pohon peneduh. Tepat di pusat konvensi, ada pohon belalang yang kering selama bertahun-tahun. Arahnya sangat cocok. Sepertinya Dragon Power ada di dekatnya. Saya menyerahkannya kepada Anda. Tunggu sampai saya pulih sepenuhnya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Sekarang uang sudah ada. Itu juga dapat mengobati penyakit nenek. Itu luar biasa. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Bukan apa-apa. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Nenek, lihat ini. Ini adalah hari saya pergi ke kota. Mintalah teman untuk menemukannya. Dokter yang sangat terampil. Obat yang saya cari khusus untuk mengobati penyakit Anda. Ini pasti mahal. Nenek, Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Ini dapat menyembuhkan penyakit Anda. Lebih penting dari apapun. Nenek, Anda harus menutup mata terlebih dahulu. Mutiara naga ini mengandung kekuatan bunga. Pasti akan menyembuhkan penyakit nenek. Sakit kepalaku tidak sakit lagi. Dada saya tidak terasa tercekik lagi. Punggung saya tidak sakit lagi. Obat ini terlalu ajaib. Sudah kubilang kau, dokter ilahi itu benar-benar mengesankan. Tubuh Anda akan ada di sana nanti, menjadi lebih baik dan lebih baik. Ngomong-ngomong, nenek, baiklah, saya bahkan membeli rumah. Beli rumah. Ran. Kami juga tidak punya uang sebanyak itu. Di mana Anda akan memiliki uang untuk membeli rumah? Nenek, itu nyata. Tepat di tepi Sungai King. Dan villa, 500 ping. Kembali ke villa. Ran. Anda membeli obat dan rumah. Jangan menakut-nakuti nenek. Tapi Anda sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu yang bodoh. Masih tidak menginginkannya. Memberitahu nenek tentang naga itu. Dia lebih tua. Jangan takut lagi. Nenek, jangan khawatir. Saya tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan sebelumnya. Saya membeli tiket lotre. Hasilnya, dia memenangkan hadiah utama 10 juta. Setelah membeli obat dan membeli rumah, masih ada beberapa yang tersisa. Cukup bagi kita untuk hidup dengan baik di masa depan. 10 juta. Jangan berbohong kepada nenek. Nenek, itu nyata. Kita akan pindah ke sana besok. Pergi ke villa. Bagus. Oke, Ran. Ran, kami telah membuat perbedaan. Xiaoran. Rumah ini. Itu terlalu mengesankan. Nenek, rumah ini dekat dengan King He. Udaranya bagus. Anda dapat tinggal di sini dan menjaga kesehatan Anda dengan baik. Selama Anda mengaturnya. Nenek hanya menyukainya. Tapi tanpa diduga. Aku, wanita tua ini, dalam kehidupan ini, dan tinggal di rumah yang begitu bagus. Pasti Tuan Hao yang menyampaikan kontrak, dan diminta untuk masuk. Gadis kecil. Saya membawa kontrak pembelian. Lihat, tidak apa-apa. Cukup tanda tangan di sini. Baiklah. Menandatangani kertas. Set ini berada di tepi Sungai King. Villa seluas 500 meter persegi. Sekarang milikmu. Saya benar-benar berterima kasih kepada Tuan Hao. Oh, benar. Besok di pusat konvensi dan pameran. Itu seharusnya diadakan setiap 10 tahun sekali. Pameran apresiasi antik. Pameran apresiasi antik. Anda tidak hanya dapat menonton semua jenis harta karun. Itu masih bisa dilakukan. Letakkan harta karun Anda untuk dilelang. Anda harus memiliki harta karun yang bagus. Lelang. Mungkin Anda bahkan bisa menghasilkan sedikit uang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menjual burung Xuan perunggu ini. Lelang bahkan mungkin lebih tinggi dari 200 juta. Dan pusat konvensi dan pameran. Bukankah disitulah kekuatan naga berada? Sekarang dia bisa melakukan semuanya sekaligus. Memecahkan kedua masalah tersebut. Tuan Hao. Saya kebetulan memiliki harta karun yang ingin saya jual. Besok, saya pasti akan pergi. Oh wow, sungguh kebetulan. Saya juga mengatakan saya akan ikut bersenang-senang. Mungkin, kita akan bertemu satu sama lain besok. Sampai jumpa besok. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi dulu. Ini adalah naga tulang. Berbicara tentang Yin Mu, di mana Long Li kali ini? Kekuatan naga harus melekat pada harta karun. Itu harus di dalam area pameran. Sepertinya tebakan saya benar. Tepat di dalam area pameran. Dan kali ini, kekuatan naga bahkan lebih kuat dari ornamen burung Xuan dari terakhir kali. Kita harus menghapusnya. Dan ini dia, kekuatan naga tersembunyi di dalam jepit rambut ini. Halo, bolehkah saya bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan Buyao ini? Jepit rambut ini kali ini, hadiah utama dari kompetisi penilaian. Hanya dengan menangkan pertama dalam sebuah kompetisi Anda dapat mendapatkannya. Kompetisi penilaian. Tapi saya menyarankan Anda lebih baik menyerah berkompetisi. Pemenang kompetisi terakhir, Liu Feng datang hari ini juga. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Liu Feng memiliki kecanduan judi. Setiap kompetisi, mereka harus bertarung sesuatu pada lawan mereka. Saya mendengar seseorang telah membandingkannya sebelumnya. Pada akhirnya, dia kehilangan segalanya. Bahkan pakaian dalam pun tidak tersisa. Jadi bagaimana jika Anda berjudi? Saya memiliki kekuatan naga tulang. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Terima kasih atas pengingatnya. Namun, dalam kompetisi ini, saya pasti akan berpartisipasi. Semoga berhasil. Perlombaan akan segera dimulai. Populasinya ada di sini. Oke. Terima kasih. Saudara Feng, 10 menit tersisa. Kompetisi dimulai. Kecuali Anda, belum ada yang berani mendaftar. Sepertinya itu semua karena reputasimu. Ketakutan. Tidak ada yang datang lagi. Jepit rambut perak dengan pola Phoenix. Ini milikmu sekarang. Halo, saya mendaftar untuk kompetisi.
Dari mana gadis kecil ini berasal? Bahkan belum dewasa sepenuhnya. Dan Anda bergabung. Kompetisi penilaian berlangsung meriah. Pergi, tersesat. Sekarang, ini bukan hanya anak-anak yang bermain di rumah. Gadis kecil, Anda tahu aturan untuk bermain melawan saya, bukan? Saya suka bermain besar. Ingin bersaing dengan saya, Anda harus mengeluarkan sejumlah hal-hal yang layak sebagai taruhan. Apakah ini cukup? Itu sebenarnya burung hitam perunggu. Perunggu sekaliber ini, nilainya tidak terukur. Terendah, biayanya lebih dari 100 juta. Sepertinya, aku meremehkanmu. Saya sudah mengeluarkan taruhan judi saya. Tuan Liu, bagaimana Anda ingin bertaruh? Saya menang. Burung hitam perunggu ini milikku. Anda menang. Ini adalah vas porselen biru putih dari dinasti Song. Gelang giok dinasti Qing Hetian. Pembakar dupa perunggu era Republik Tiongkok. 3 harta karun. Ini milikmu. Harga pasar adalah 200 yuan. Semuanya palsu. Perhitungan Tuan Liu. Pertempuran itu benar-benar menggelegar. Jika Anda menang, Anda mengambil sesuatu yang bernilai lebih dari 100 juta. Burung hitam perunggu otentik. Hilang. Ambil saja ketiga palsu ini sebagai hadiah untuk hadiah. Apakah Anda menganggap saya idiot? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah itu omong kosong? Anda akan tahu setelah saya selesai berbicara. Ini adalah vas porselen biru putih dinasti Song. Lihat warna glasir. Sebenarnya, ini tentang menggunakan teknologi modern. Campuran glasir kimia dan porselen Song asli. Rasanya kasar saat disentuh. Yang ini terasa licin saat disentuh. Namun, sekilas jelas, ini adalah barang kerajinan modern. Sungguh. Dan juga gelang giok Hetian dinasti Qing ini. Itu bahkan lebih konyol. Begitulah adanya. Itu bukan batu giok Hetian dinasti Qing. Ini Xiuyu. Jenis batu giok ini memiliki kekerasan yang rendah. Logam dapat menggores bekas. Bisakah Anda meminjamkan saya seikat kunci? Itu benar-benar jatuh. Ini terlalu tidak nyata. Liu Feng, Anda pembohong. Ini adalah pembakar dupa perunggu era Republik. Yang paling konyol, barang perunggu tua cukup tua. Kotoran pada bahan tembaga. Ini secara bertahap akan menetap. Memegang Shenshu di tangannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Suaranya juga teredam. Dan pembakar dupa perunggu Anda ini menggunakan yang modern. Terbuat dari foil tembaga tipis. Rasanya ringan dan ringan. Suara itu berdering seperti gong. Selain itu, patina ini mudah lepas dengan goresan. Itu harus dibuat dengan merendamnya dalam cuka. Liu Feng ini, bagaimana Anda bisa membodohi orang dengan hal-hal palsu? Saya hanya mengambil barang-barang ini. Uji kemampuan Anda. Sepertinya Anda memiliki hak untuk bersaing dengan saya. Ujian pria ini. Ini benar-benar menggelikan. Ini menguntungkan. Jika saya menang, Anda mengeluarkan 500 juta uang tunai. Apakah Anda berani bertaruh? 500 juta. Taruhan ini terlalu tinggi. Baiklah, 500 juta. Bagaimanapun, Anda tidak bisa menang. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Liu adalah yang terbaik. Siapkan uang tunai terlebih dahulu, agar tidak gagal membayar ketika saatnya tiba. Pertarungan penilaian dimulai sekarang. Pertarungan ini menggunakan terbaik dari 3. Sekarang mari kita mulai babak pertama. Hargai lukisan. Di antara keempat lukisan ini, hanya ada satu lukisan. Itu adalah karya otentik dari master lukisan Wu Daozi. Kedua belah pihak harus dalam waktu 10 menit. Pilih potongan asli. Yang pertama jawab ada orang yang menanggapi. Dan 1 poin diperoleh 10 menit. Lukisan oleh Wu Daozi. Saya dapat mengidentifikasinya dalam 5 menit. Pita Wu di angin Wu Daozi. Saya memilih yang kedua. Nona panjang. Mengapa Anda masih duduk diam? Apakah sulit atau tidak? Anda dapat menilai harta karun hanya dengan duduk di bawah. Saya pikir, Anda tidak hanya memamerkan kata-kata Anda, bukan anjing yang dikalahkan menggonggong dengan liar. Saya memilih yang ketiga. Bagian ketiga adalah yang asli. Ketiga. Apakah Anda benar-benar tidak mengerti melukis? Baris ketiga. Baik keras maupun kaku. Tidak ada yang namanya wudai menjadi angin. Sekarang, hasil pertandingan diumumkan. Panel ketiga. Ini adalah karya otentik oleh Wu Daozi. Apa? Ini adalah lukisan bunga dan burung ketiga. Teknik pencampuran yang digunakan itu dibuat oleh Wu Daozi di tahun-tahun terakhirnya. Ketiganya adalah 3 lainnya. Semuanya adalah tiruan modern dan berkualitas tinggi. Itu sebenarnya lukisan ketiga. Nona Long ini terlalu menakjubkan. Liu Feng baru saja berpura-pura mengerti. Sekarang dia menampar wajahnya sendiri. Itu hanya keberuntungan. Putaran berikutnya adalah segmen penilaian batu giok. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa tertipu. Tuan Liu benar-benar punya banyak alasan. Di game pertama, Miss Long Ran menang. Sekarang, mari kita beralih ke babak kedua. Bertaruh pada batu giok dan penawaran yang memiliki harga tertinggi menang. Setelah segmen penawaran berakhir, hasil akhir akan ditangani oleh tim penilai. Penilaian nilai. Sikap Liu Feng terlihat cukup profesional. Bagaimanapun, dia sudah kalah 1 ronde. Kalah lagi, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Saya memilih bagian pertama. Gaobing adalah sejenis bahan. Itu pasti cukup berharga. Nona panjang, Anda duduk di sana tidak bergerak seperti gunung. Dia percaya diri sekarang. Masih tidak yakin di dalam hatinya. Tentu saja, saya memiliki keyakinan di hati saya. Saya memilih bagian keempat. Anda tidak bisa melihat batu itu, bukan? Baru saja, menatap kosong keempat batu. Anda tidak mungkin melihat apa-apa. Saya secara acak memilih satu. Mungkin Anda terlalu tidak berpengalaman, sehingga tidak mungkin untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Lebih baik duduk dan menonton seperti saya. Jangan mencoba berdebat denganku. Ketika saatnya tiba, hasilnya akan keluar, dan kebenaran secara alami akan terungkap. Keduanya telah memilih Primogem. Sekarang mari kita mulai memotong batu. Titik awal yang dipilih oleh Tuan Lin. Hijau telah muncul. Eslah yang membentuk air hijau jernih. Es melemparkan perairan jernih. Kingfisher hijau. Berat 320 gram. Tekstur halus. 8.000 batang. 80 juta. Anda menyesalinya sekarang. Tapi masih belum terlambat. Jangan khawatir. Batuku belum dibuka. Permukaan batu kasar ini kusam.
Tidak ada sorotan sama sekali. Saya ragu itu akan menghasilkan produk besar. Yang ini, bahkan jika batu giok ditemukan, juga sangat sulit untuk melampaui Liu Feng. Saya berkata, batu ini, pada dasarnya, hijau telah muncul. Ya Tuhan, ini adalah hijau penuh dari hijau kaisar. Lihat warna ini, lihat kepala air ini, bahkan lebih indah dari yang sebelumnya. Subur dan hijau, tanpa retak atau pencampuran. Kondisi sempurna, berat, 450 gram. Nilai pasar setidaknya 500 juta. Terbaik dari 3. Anda sudah kalah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa kalah? Film pertama, pasti ada yang salah. Anda pasti bermain trik di batu. Baru saja, dia sangat sombong. Sekarang saya telah kalah, saya tidak ingin mengakuinya. Tidak. Mungkin dia mencoba menipunya. Dia bahkan mengaku sebagai ahli penilaian harta karun teratas di Longcang. Dengan karakter seperti itu, cepat bayar. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Siapa yang tidak mampu bermain lagi, izinkan saya memanggil dan mengumpulkan nomor-nomor. Menguasai. Saya Xiao Liu. Yang itu. Saya bersaing dengan orang lain, dan saya kalah. Ini membutuhkan omset 500 juta. Ya, aku akan bayarmu kembali ketika saatnya tiba. Pria ini sebenarnya memiliki tuan. Jadi, dia hanya mengatakan untuk mengumpulkan uang. Ternyata itu adalah tuan dia sendiri. Sang Kaide meminjam uang. Dia benar-benar murid guru yang baik. Jika saja aku memiliki murid ini, pasti dengan ini. Murid yang merepotkan itu sangat marah. Menerima 500 juta. Aku akan mentransfernya kepadamu dulu. Baiklah, Tuan Liu. Setidaknya Anda menepati janji Anda. Tunggu dan lihat saja, Tuan Liu. Jangan lupa untuk mengambil ketiga palsu itu. Menghancurkannya. Nona panjang, ini adalah hadiah pertama Anda. Harga pasar adalah 7 juta. Jepit rambut perak Phoenix dinasti Tang. Harap simpan dengan aman. Seperti yang diharapkan, ini berisi sejumlah besar kekuatan naga. Memakan naga pasti akan membuatmu jauh lebih kuat. Dia mendapat buyau. Saya perlu mencari peluang. Jual burung hitam perunggu ini. Nona, tolong tunggu. Halo, bisa atau tidak? Ambil burung hitam perunggu ini. Jual pada saya seharga 500 juta. Jual padaku. Nama saya Fang Xiaowen. Dia adalah penyelenggara pameran ini. Pada saat yang sama, itu juga merupakan peninggalan kuno kota naga. Direktur administrasi. Baru saja, dia menyaksikan kemampuan gadis itu. Ini benar-benar mengagumkan. Dipuji secara keliru. Tapi sejauh yang saya tahu, harga pasar burung Xuan ini, tapi hanya 200 juta. Anda bersedia membayar harga supermarket yang jauh lebih tinggi. Beli dengan harga tertentu. Mungkin bukan itu alasannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk berbicara. Wanita muda itu memiliki mata yang tajam untuk menilai harta karun. Mengamati situasi ini juga sangat transparan. Benar-benar ada satu hal. Saya ingin meminta bantuan Anda, Nona. Kami baru-baru ini di pinggiran kota. Sebuah makam kuno khusus ditemukan. Saya ingin mengundang Anda, Nona. Bergabunglah dengan tim penambangan kami. Bantu kami melakukan penilaian dan interpretasi harta karun. Penggalian kuburan. Ini memakan waktu dan padat karya. Saya masih harus mencari Dragon Power. Tidak ada waktu untuk itu. Direktur Fang tentang bergabung dengan tim penggalian. Saya tidak akan mempertimbangkannya. Ketika Anda menggali harta karun itu, Anda dapat datang kepada saya untuk konsultasi kapan saja. Saya pasti akan membantu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi burung hitam ini, saya sangat menyukainya. Saya tidak tahu, bisakah gadis itu mengabulkan keinginannya? Direktur Fang berkata begitu. Maka saya akan dengan jujur menghasilkan uang. Menerima 500 juta. Burung misterius perunggu ini adalah milikmu. Jika diperlukan di masa depan, saya pasti akan menghubungi Anda lagi. Direktur Hao Fang. Burung hitam perunggu itu dijual. Dia juga mendapat buyau. Sudah waktunya untuk kembali dan mengirim kekuatan naga ke naga tulang. Naga tulang, saya kembali. Kali ini, kekuatan naga itu bahkan lebih kuat dari ornamen burung Xuan sebelumnya. Kekuatan naga di jepit rambut ini memang kuat. Cepat, masukkan daya ke dalam. Serap, bukan? Kepala Anda kembali normal. Itu semua berkat Anda. Sayang sekali. Jepit rambut yang sangat indah. Tidak perlu menyesalinya. Kali ini, kekuatan naga yang diserap berlimpah itu dapat memberi Anda kekuatan baru. Anggap itu sebagai tanda terima kasih atas kekuatan mencari naga Anda. Kekuatan baru. Kekuatan apa? Ini adalah kekuatan cakar naga. Dapat membentuk kembali objek. Apakah rusak? Sungguh harta karun yang luar biasa. Selama fondasi artefak itu sendiri tetap ada. Kekuatan ini dapat memanggil asalnya dan mengembalikannya ke keadaan semula. Bisakah itu benar-benar diperbaiki? Izinkan saya mencobanya. Itu benar-benar bisa diperbaiki. Bahkan tidak ada satu retakan pun yang terlihat. Kekuatan klan naga, luar biasa secara alami. Terima kasih. Di masa depan, saya tidak hanya dapat menemukan harta karun, dia bahkan bisa memperbaiki barang antik. Benar-benar tak terkalahkan. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Anda telah membantu saya. Aku tidak akan melakukanmu secara tidak adil. Saya hanya merasakannya. Lonjakan kekuatan naga muncul dari barat laut. Kekuatan naga ini sepertinya disegel di bawah tanah untuk waktu yang lama. Baru saja digali. Itu sangat kuat. Arah barat laut. Bawah tanah. Apakah sulit atau tidak? Itu adalah makam kuno yang disebutkan Direktur Fang. Baiklah, saya mencatat. Long Li pulih. Baiklah, saya menyerahkannya kepada Anda. Dia hanya berkata kepadanya, jangan berpartisipasi dalam penggalian. Dia berubah pikiran begitu cepat. Tidak tahu. Bisakah Anda bergabung lagi? Apapun yang Anda katakan benar-benar terjadi. Hai, Direktur Fang, Nona Panjang, saya benar-benar minta maaf. Di makam bawah tanah pinggiran kota, benda itu digali, tapi mereka mengalami kesulitan. Saya ingin meminta Anda untuk membantu melihatnya. Apa itu?
Secara khusus, apa itu? Kami masih ragu. Item ini rusak segera setelah digali. Anggota tim masih menyatukan semuanya. Dalam waktu singkat, Anda tidak dapat melihat keseluruhan gambar. Peninggalan budaya rusak. Ini adalah hubungan yang hebat. Kekuatan cakar naga yang baru diperoleh. Itu berguna begitu cepat. Baiklah, Direktur Fang. Saya berdikasi untuk memulihkan harta karun. Dia juga memiliki beberapa kemampuan. Izinkan saya mencarimu terlebih dahulu. Benarkah? Itu bagus. Item ini saat ini berada di Biro Penilaian Purbakala. Silakan saja lakukan. Baiklah, saya merasakannya. Artefak yang rusak ini ada hubungannya dengan kekuatan naga. Jika tidak masalah, bergabunglah dengan tim penggalian. Tidak ada yang salah dengan itu. Juga lebih mudah untuk menemukan Dragon Power nanti. Jepit rambut ini sangat indah. Mari kita simpan saja untuk saat ini. Nona Panjang, lihatlah, dari sinilah asalnya. Barang-barang yang digali dari makam kuno di pinggiran kota. Awalnya, ini adalah toples keramik lengkap. Namun, pada saat penggalian, karena itu bersentuhan dengan udara di luar, kelembaban di dalam dan di luar tidak seimbang. Itu retak seperti ini. Seperti yang diharapkan, saya tidak merasa salah. Kekuatan naga tersembunyi di sini. Dia harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke Bone Dragon. Direktur Fang, serahkan bagian ini padaku. Alat yang saya gunakan untuk perbaikan. Semua bahan ada di rumah. Anda harus melakukan potongan ini terlebih dahulu. Bawa pulang untuk dibuang. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anda meletakkan barang antik yang begitu berharga. Bawa pulang. Siapa yang tahu jika Anda akan bertukar tas, membawa kembali yang palsu untuk membodohi kita. Liu Feng juga ada di sini. Saya terlalu sibuk melihat harta karun itu. Tidak ada yang memperhatikannya. Direktur Fang, pada potongan porselen ini, tapi itu diukir untuk pergi ke makam utama. Rute dan peta. Hal yang sangat penting, serahkan pada seorang gadis muda untuk menanganinya. Bukankah itu terlalu berisiko dan memimpin ruang pemakaman? Peta. Kami sekarang sedang menggali. Ini adalah makam pemakaman Pangeran Jing'an. Tapi menurut situasinya, slip bambu yang digali mencatat ini. Makam utama Pangeran Jing'an yang sebenarnya. Posisinya, itu diukir di sini di pot tanah liat ini. Di dinding bagian dalam. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Anda sangat ingin memperbaikinya. Tidak ada yang menjadi Direktur Fang. Keduanya adalah. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Liu Feng. Orang yang bermain melawan Anda. Dan yang ini itu adalah tuannya. Namanya San Dekai. Tuan Matahari. Di ranah artefak kuno. Dia juga seorang veteran berpengalaman. Kami secara khusus mengundang mereka ke sini. Membantu kami dalam perbaikan. Jadi ini dia. Menyalahkan murid dengan 500 juta. Tuan yang malang. Tuan saya sangat berpengalaman dalam bidang restorasi barang antik. DKD. Dia tidak percaya diri tentang itu. Kembalikan pecahan tembikar ini utuh. Kamu hanya seorang gadis muda. Mengapa saya harus mengatakannya? Memperbaiki hal-hal ini dimungkinkan. Berhentilah membual di sini. Tuan Liu. Saya pikir Anda telah melewati perlombaan. Sudah dipahami. Selalu ada seorang yang lebih baik darimu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa selalu ada langit yang lebih tinggi. Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menukar yang palsu dengan yang asli. Saya akan memperbaikinya ketika saatnya tiba. Bawa toples tanah liat. Anda memegang toples tanah liat yang dipugar. Menurut peta di atas, temukan ruang makam utama. Setelah Anda menemukan ruang pemakaman utama, bukankah itu akan membuktikannya? Apakah saya memulihkan produk asli? Ya. Nona Long benar. Baik. Anda mungkin membutuhkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? 10 hari. Dan tidak membutuhkan 10 hari. Baik. 5 hari. Suatu malam. Satu malam lebih tinggi. Malam. Bahkan di antara pemulih teratas di Cina. Perbaiki fragmen ini dibutuhkan juga setidaknya 10 hari. Kamu bilang suatu malam. Ini hanyalah fantasi. Hanya 1 malam. Saya akan memperbaikinya besok pagi. Bawa toples tanah liat. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk diperiksa. Hanya 1 malam. Bahkan jika dia ingin memasukkannya, saya mungkin juga belum memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Gadis kecil, Anda yakin hanya butuh 1 malam. Barang antik ini sedang dipugar. Ini bukan lelucon. Dan membuat kesalahan operasional. Pecahan tembikar ini, itu mungkin benar-benar hancur. Tuan San bisa yakin. Saya percaya diri. Saya merasakannya. Di dalam kotak kayu ini. Naga tulang, meski tidak sekuat burung Xuan, tapi itu masih merupakan kekuatan yang cukup besar. Karena beberapa kekuatan telah dipulihkan, kemudian aku akan memberimu kekuatan pelindung lain. Benang pelindung jantung ini, itu dapat menjamin keselamatan Anda 3 kali. Anda harus lebih waspada terhadap pembuat onar akhir-akhir ini. Naga tulang, terima kasih atas pengingatnya. Saya benar-benar terlalu mencolok akhir-akhir ini. Memang, kita harus lebih berhati-hati. Saya merasakan kekuatan berikutnya muncul di Laut Utara, dan itu tersembunyi di dalam batu. Bihai. Batu. Saya mengerti. Pastikan untuk menemukannya sesegera mungkin. Sekarang saatnya memperbaiki pot tanah liat. Sempurna. Ini benar-benar sempurna. Benar-benar ada peta di toples tanah liat ini. Sungguh harta karun yang ajaib. Nona Panjang, ini dia. Guci tanah liat yang dipulihkan. Iya, Direktur Fang. Itu telah diperbaiki. Selamat datang untuk memeriksa. Pengerjaan ini sungguh luar biasa. Tidak ada satupun jejak restorasi yang dapat ditemukan. Di permukaan, terlihat tetap. Ketika saatnya tiba, ambil toples. Ruang pemakaman utama tidak dapat ditemukan. Itu seperti minta air dengan kaca bambu. Apakah itu semua sia-sia? Silakan cari mereka. Jika saya tidak dapat menemukannya, itu adalah tanggung jawab saya. Nona Panjang. Kali ini, toples tembikar dipugar. Semua pujian adalah milik Anda. Ini dia. Itu 10 juta. Pastikan untuk menerimanya. Berhasil mentransfer 10 juta yuan. Terima kasih, Direktur Fang. Jika ada sesuatu yang muncul di masa depan, hubungi kami kapan saja. Direktur Fang, kabar baik. Dibeli di lelang kemarin. Kepala ular itu dikirim. Sungguh. Nona Panjang, jangan terburu-buru untuk pergi dulu. Pada lelang kemarin, seseorang melelangnya. Kepala ular yang hilang di Istana Musim Panas Tua. Biro kami berhasil memenangkan tawaran. Karena itu adalah takdir seperti itu. Mari kita lihat bersama. Kemudian saya akan melihat sendiri. Harta karun Istana Musim Panas Tua.
Direktur Fang, kepala ular telah dikirim dengan aman. Silakan periksa. Itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Kepala ular di istana musim panas tua dibuat dengan indah. Sikapnya benar-benar luar biasa. Karena itu adalah harta nasional. Nilai pasarnya tentu tinggi. Saya ingin melihat sendiri. Berapa nilai sebenarnya harta karun ini? Direktur Fang, kepala ular ini palsu. Apa yang Anda bicarakan? Tuanku selalu mengatakan itu benar. Apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu palsu? Apa maksudmu? Dari apa yang Anda katakan, seolah-olah dia tahu ini palsu selama ini. Saya hanya mengungkapkan keterkejutan. Jangan khawatir tentang itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang lain bisa dibodohi oleh Anda. Saya pasti tidak akan. Omong kosong apa yang kamu muntahkan. Nah, saya tahu semua itu. Bicara dengan cepat. Apa sebenarnya yang terjadi? Menguasai. Baik. Saya hanya terkejut. Apa yang dia miliki untuk mengatakannya setelah dia menyimpulkan itu salah? Mengapa tidak membiarkannya berbicara? Di mana tepatnya kepala ular ini palsu? Sederhana saja. Kepala binatang buas di istana musim panas tua direkam sekali. Produk yang ditempa menjadi cetakan. Pengerjaannya sangat indah. Tidak ada tanda pengelasan sama sekali. Dan di sini, lihat. Ada tanda-tanda pengelasan. Jika saya menebak dengan benar, imitasi ini harus itu dilakukan dalam 2 bagian. Akhirnya, mereka dilas bersama. Itu benar-benar. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, mereka pasti akan mengabaikannya. Itu benar-benar Nona Hua. Itu langsung sekilas. Sungguh mata yang tajam. Mereka yang berpura-pura perlu sangat berhati-hati. Kepala ular palsu itu terbuat dari logam. Sama seperti yang asli. Pemalsu yang benar-benar biasa dapat melakukannya. Bimbingan profesional diperlukan. Apakah Anda tidak setuju? Tuan Liu. Saya. Apakah Anda mendengar itu? Mengaku dengan jujur. Anda dan kepala ular palsu ini. Apa sebenarnya hubungannya? Saya. Bukankah itu semua karena Anda? Saya. Iya, ini Anda bersikeras bertaruh 500 juta dengan saya. Di depan begitu banyak orang. Pada akhirnya, bahkan tuanku mengetahuinya. Saya telah kehilangan semua martabat saya. Hutang judi yang saya berhutang. Kehilangan 500 juta untuk Anda. Mana yang tidak dikenakan biaya apa-apa. Tidak perlu lagi mencuri produk asli untuk dijual. Bagaimana saya harus mengumpulkan uang? Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Ini benar-benar mengerikan. Kompetisi ini tentang bertaruh pada harta karun. Anda menyarankan aturannya. Bukan kalah dalam permainan membuat Anda kehilangan akal sehat. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, gigit saja dan ambil apapun yang Anda inginkan. Binatang buas. Bagaimana saya bisa mengajar seseorang seperti Anda hari ini? Aku akan memukulimu sampai mati. Matahari tua, tolong tenangkan amarahmu. Sekarang bukan waktunya untuk memberinya pelajaran. Prioritas kami sekarang. Dia perlu mencari tahu di mana kepala ular asli itu. Liu Feng, bicara dengan cepat. Di mana tepatnya kepala ular yang sebenarnya? Itu harus pembaruan harian di dalam gudang studio film yang ditinggalkan. Pembeli mengatakan mereka akan segera dimuat ke kapal dan berangkat laut. Hubungi kami dengan cepat. Jika tidak, harta nasional benar-benar tidak dapat ditemukan. Ayo pergi, ayo pergi. Di Nishin, di gudang studio yang ditinggalkan. Itu tepat. Pergi dan cari Long Li. Tunggu, aku akan pergi juga. Pembeli harus telah menghubungi Anda. Di mana tepatnya itemnya? Menghapus saya dari panggilan. Tidak peduli bagaimana saya mencoba melewatinya. Saya tidak bisa melewatinya. Anda mengatakan Anda. Cepat, cepat dan cari. Cepat. Lihat apakah ada yang serupa. Barang-barang kotak antik. Harta karun yang dijiwai dengan kekuatan naga. Mereka benar-benar ada di sini. Barang antik harus disimpan bersama. Mungkin. Kepala ular asli juga ada di dalamnya. Direktur Fang, Tuan Matahari. Kemarilah. Cepat. Saya sepertinya terjebak dalam celah ini. Saya melihat untuk menjaga antik. Kotak kayu gelap itu. Buka. Apakah itu kepala ular atau tidak? Buka dulu. Apa masalahnya? Saya akan bertanggung jawab. Saya pikir Dragon Power akan ada di sana. Kepala ular asli ada di tubuh. Dia tidak menyangka itu benar. Itu juga baik-baik saja. Jika itu benar-benar kepala ular, saya bahkan tidak bisa memindahkannya sendiri. Tampaknya di dalam kotak ini, mereka semua adalah harta antik. Menghela nafas. Berhati-hatilah saat mencarinya. Sama sekali jangan merusaknya. Cincin ibu jari bermotif naga ini, pameran yang ditempatkan oleh asosiasi di rumah lelang. Itu dicuri di sini juga. Liu Feng. Berapa banyak yang Anda curi? Saya akan memberitahu Anda. Jika kepala ular tidak dapat ditemukan, Anda adalah orang berdosa negara. Direktur Fang menemukannya. Dewan, Nona Panjang, tolong bantu saya melihatnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Kali ini, itu nyata. Itu benar. Akhirnya menemukannya. Tidak ada yang terjadi. Kerugian parah. Direktur Fang Fang. Kepala ular itu juga ditemukan. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Lihat polisi, jangan biarkan itu terlibat, bukan? Saya bekerja secara gratis di asosiasi untuk melunasi hutang. Anda pasti tidak akan kalah. Mengundang Anda untuk menjadi sukarelawan di asosiasi. Bukankah itu seperti pencuri? Apakah sama dengan memasukkannya ke dalam lemari besi? Aku tidak akan pernah membiarkan seseorang sepertimu melakukannya. Dekat dengan harta karun apapun, sisa hidup Anda tetap saja di penjara. Menguasai. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong selamatkan saya. Sejak Anda melakukan hal-hal ini, sejak saat itu, berpura-pura saja aku tidak memilikimu sebagai muridku. Liu Feng, kan seseorang melaporkan Anda karena mencuri harta nasional, berpartisipasi dalam penipuan-penipuan. Ikut kami. Tidak. Di kantor polisi, beritahu polisi, selamatkan aku, guru, Nona Panjang. Kali ini, saya benar-benar mengandalkan Anda. Dia tidak hanya melihatnya, meminjam kepala ular. Mereka bahkan membantu kami memulihkan karya asli. Apa yang dilakukan Liu Feng? Akan ada hukuman hukum untuknya. Tidak apa-apa, hanyalah usaha kecil. Direktur Fang, tapi cincin ibu jari bermotif naga ini, saya ingin tahu apakah itu memiliki pembeli sekarang? Belum. Jika Anda ingin mengungkapkan rasa terima kasih Anda, bisakah Anda menjualnya kepada saya dengan harga lebih rendah? Ini adalah cincin ibu jari. Itu adalah barang kekaisaran Kaisar Kangxi. Harga pasar saat ini sekitar 6.000 meter kubik. Anda telah banyak membantu kami. Izinkan saya menelepon 20 juta. Bagaimana? Kesepakatan bagus. Setelah naga menyerap kekuatan naga di dalamnya, saya akan menjual cincin ibu jari ini lagi dan dapatkan keuntungan besar lagi. 20 juta yuan tiba. Baiklah, Direktur Fang. Uang sudah ditransfer. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Baiklah, Nona Long. Ketika saatnya tiba, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, kami akan menghubungi Anda lagi. Saya dapat membantu. Saya pasti akan membantu.
Naga tulang, aku kembali. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Kekuatan naga di dalam cincin jari ini itu sangat melimpah. Jauh melampaui artefak sebelumnya. Kemudian cepat dan serap. Bagaimana? Apakah kekuatan Anda meningkat? Kekuatan ini sangat kuat. Saya perlu kembali ke bawah tanah untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Pernahkah Anda merasakannya? Kekuatan naga lainnya. Saya akan mencarinya. Belum. Jika saya merasakan aura kekuatan naga, mereka akan memberitahu Anda melalui telepati Ganli. Baiklah. Tidak perlu mencari Dragon Power untuk saat ini. Temukan peluang sekarang. Jual cincin ibu jari dan jepit rambut. Kemudian di lantai pertama villa, buka toko penilaian. Hasilkan sedikit uang. Menginap bersama nenek. Melihat batu dan menilai harta karun adalah yang terbaik di dunia. Restorasi barang antik yang tak tertandingi di dunia. Selamat datang di tempat. Gadis, Anda cukup ambisius. Menghela nafas semuanya, jangan terlalu sopan padaku. Ayo tantang saya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Barang antik dari era itu. Kedua harta ini milikmu. Aku ingin melihatmu, Nona. Apakah itu benar keterampilan seperti itu? Keempat harta karunku ini. Jika wanita itu bisa mengakarnya. Asal usulnya, harta karun Anda ini, saya membeli semuanya. Keempat item ini. Jika Anda bisa, Nona, jelaskan asal usulnya. Aku akan membeli semua harta karunmu. Baiklah, kata-kata itu diselesaikan. Lukisan ini adalah aliansi kerajaan dari dinasti Yuan, meniru karya Gukaizi dari dinasti Jin Timur. Meskipun itu tiruan, tapi itu berasal dari dinasti Yuan. Itu juga harta langka. Jadi, lukisan ini sepadan sekitar 8 juta. Itu benar. Saya menghabiskan 8,34 juta membelinya. Botol porselen ini. Lihat, ini adalah warna glasir Kyong Songru. Sebenarnya, itu direplikasi selama periode Xuande dari dinasti Ming. Pengerjaan ini luar biasa. Imitasinya sangat bagus. Jadi, harganya sekitar 5 juta. Oh sayang. Itu benar, itu benar. Gadis itu benar-benar benar. Wah, gadis ini luar biasa. Oh sayang. Itu benar, itu benar. Gadis itu benar-benar benar. Wah, gadis ini luar biasa. Anda tidak hanya bisa menceritakan zamannya, Anda bahkan dapat menyebutkan harganya. Saya pikir itu adalah hanya untuk pertunjukan. Saya tidak menyangka itu benar-benar mampu. Cermin ini. Ini sebenarnya cukup menarik. Cermin itu sendiri. Itu dari dinasti Qing, tapi mungkin ada beberapa jeda di tengah. Jadi saya beralih ke yang lain. Baki ini. Itu benar-benar dari dinasti Song. Tapi braket ini adalah tiwan modern dari dinasti Song. Bagaimana? Pak, bukankah itu benar? Bahkan braket Fang Song. Anda dapat melihat semuanya. Itu benar. Saya ingin menirunya. Dia menghabiskan lebih dari 1 juta dengan sengaja. Tanpa diduga. Dan itu salah gadis itu. Mata yang tajam melihatnya. Menghela nafas. Jika saya tidak memiliki keterampilan nyata, saya berani mendirikan kios di sini dan membuat percikan besar. Bukankah ini hanya sepotong jam tangan biasa? Apakah benar-benar perlu untuk melihatnya? Ini bukan jam tangan biasa. Jam tangan ini itu didirikan selama akhir periode Qing. Diimpor dari Inggris. Namun kemudian diubah menjadi gaya jam tangan. Tali ini. Dan badan tabel ini. Pengerjaan dan bahannya semuanya berbeda. Sayang sekali. Mesin jam tangan ini sudah rusak. Itu tidak bisa berjalan lagi. Sejujurnya, Nona, jam tangan ini beberapa hari lalu saya memberikannya pada putra saya. Dia jatuh ke tanah. Gerakan tidak bisa dipindahkan. Saya menemukan banyak orang untuk memperbaikinya. Mereka semua mengatakan itu tidak bisa diperbaiki karena saya menyukainya. Jadi saya selalu membawanya bersama saya. Jam tangan ini beberapa hari lalu saya memberikannya pada putra saya. Dia jatuh ke tanah. Gerakan tidak bisa dipindahkan. Saya menemukan banyak orang untuk memperbaikinya. Mereka semua mengatakan itu tidak bisa diperbaiki karena saya menyukainya. Jadi saya selalu membawanya bersama saya. Saya bisa memperbaiki jam tangan ini. Mengapa Anda tidak meninggalkannya di sini hari ini? Bisakah kita kembali besok untuk mengambilnya? Hanya jam tangan. Cakar naga diperbaiki. Hanya butuh beberapa detik. Oh sayang, Nona, Anda benar-benar menyembunyikan rahasia Anda. Bahkan jam mekanis dapat diperbaiki. Sangat mudah. Itu benar-benar mengesankan. Mengesankan. Hahaha. Bagaimana dengan ini? Cincin ibu jari. Saya ingin semua buyau. Kirim 5 juta lagi ke gadis itu. Total 100 juta. Berbalik. Baiklah. Kalau begitu datang ambil besok. Saya pasti akan memperbaikinya. Baiklah, saya percaya padamu, Nona. Baik. Sampai jumpa besok. Berkunjung secara langsung. Gadis ini luar biasa. Saya juga memiliki botol antik di rumah. Bawa besok. Tolong, Nona, beri saya penilaian. Saya juga. Hanya beberapa hari yang lalu saya menemukan pernak-pernik kecil. Nona, tolong bantu saya memeriksa apakah itu nyata. Baiklah, baiklah semuanya. Jangan malu. Bawa semuanya untuk saya lihat. Biaya mulai dalam setengah bulan. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia datang lebih awal. Baiklah, baiklah, baiklah. Uang juga diperoleh. Reputasinya sudah mapan. Mulai sekarang, Anda dapat mengandalkan penilaian dan perbaikan harta karun dan menjalani kehidupan yang baik. Hanya memikirkannya saja membuatku bahagia. Tanpa diduga, pameran barang antik ini bertemu begitu banyak orang menarik dan melihat begitu banyak barang antik yang menarik hanya sedikit memalukan. Akan sangat bagus jika ada aura naga di dalamnya. Tapi saat ini, yang paling penting adalah aku akan memperbaikimu dulu. Energi naga ini sangat berguna. Jika keluarga memilikinya di masa depan, alat rusak, maka tidak perlu mencari orang lain. Nona panjang. Kekuatan naga yang dia serap sebelumnya, saya telah mencernanya sepenuhnya. Pada saat yang sama, saya ingat hal-hal penting. Kunci untuk membantu saya memberikan bentuk asli saya. Ayo temui saya dengan cepat. Hal-hal penting. Itu tidak bisa ditunda. Hei, Ran. Sekarang dia harus pergi bekerja lagi. Ini adalah apel yang baru dipotong. Miliki 2 potong sebelum Anda pergi. Nenek, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan untuk keluar. Jaga agar jam tangan ini tetap aman. Oh benar.
Akan ada panggilan besok. Pria paruh baya Zhan Huiking mengenakan gaun lengan panjang hitam. Beri saja dia jam tangan ini. Saya punya salah satu. Ayo jangan makan. Ayo tidur. Jaga diri Anda dengan baik. Nenek, menghela nafas. Perlahan, pelan-pelan. Berhati-hatilah di jalan. Naga tulang, aku kembali. Anda benar-benar terwujud. Setengah dari tubuh saya. Tampaknya pemulihan sedang terjadi. Kekuatan penuh tidak jauh. Naga tulang, aku kembali. Anda benar-benar terwujud. Setengah dari tubuh saya. Tampaknya pemulihan sedang terjadi. Kekuatan penuh tidak jauh. Ngomong-ngomong, Anda mengatakan itu terakhir. Apa yang penting? Setelah menyerap pola naga, setelah kekuatan cincin jari, saya ingat sesuatu. Kekuatan naga yang sebelumnya dia pulihkan hanyalah energi yang tersebar. Aku perlu mengulang tubuh nagaku. Itu sebabnya Anda membutuhkan hati naga dan membangun kembali tubuh naga. 3 harta karun. Itu benar. Ketiga harta karun ini adalah kepala naga, tubuh naga, ekor naga. Digabungkan menjadi satu. Itu membentuk naga. Apa? Ada harta yang begitu ajaib. Namun, kemana saya harus pergi? Anda dapat menemukannya. Ketiga harta ini langsung dipercayakan kepada tugas naga. Dipelihara oleh klan Siun. Anda menemukan kepala keluarga Siun. Jelaskan situasinya. Dia akan memberi Anda harta. Pejabat itu mengatakan, nama ini, mengapa terdengar begitu akrab? Latar belakang karakter. Saya berkata, mengapa keluarga Siun terdengar begitu akrab? Jadi ternyata dia adalah orang terkaya di Cina. Ternyata itu adalah keluarga Siun. Dia juga keturunan klan Shilong. Namun, bahkan jika saya bertemu dengan kepala keluarga Siun, bisakah dia percaya apa yang saya katakan? Tidak perlu khawatir tentang ini. Anda menunjukkan segel ini kepadanya. Dia akan percaya kepada Anda. Tidak perlu khawatir tentang ini. Anda menunjukkan segel ini kepadanya. Dia akan percaya kepada Anda. Dengan tanda berbentuk naga ini. Jadi saat mencari Dragon Power, ini jauh lebih nyaman. Saya akan membantu Anda. Ambil 3 harta karun. Jika Anda dapat membantu saya berhasil memulihkan tubuh aslinya, saya akan menanam pohon naga di sini. Pohon itu berbuah emas, dan itu tidak akan layu selama 10.000 tahun. Saya dapat menjamin keturunan Anda. Keturunan akan kaya dan dihormati tanpa khawatir. Buah emas. Buah-buahan yang terbuat dari emas. Itu luar biasa. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda untuk mengembalikan kekuatan naga. Namun, bagaimana mereka bisa bersentuhan dengannya? Kepala keluarga Siun dan orang terkaya. Saya akan mencarinya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Diskusi apa yang dibagikan? Saya benar-benar membuat diskusi. Dia menggali makam leluhur mereka. Ternyata, peta di toples tanah liat itu adalah makam Pangeran Jing'an. Mengapa saya tidak memikirkan Pangeran Jing'an? Mereka adalah nenek moyang mereka. Menghela nafas. Kesalahan, kesalahan, kesalahan. Siun Zhen diskusi bagikan. Menyebabkan keributan di Biro Administrasi Purbakala Longjiang. Diskusi. Mari kita diskusikan bersama. Apakah itu berarti Siun Zhen muncul secara langsung di sini di Biro Administrasi Purbakala Longjiang? Jika saya pergi sekarang, mungkin bisa. Dia langsung bertemu dengannya tanpa izin dan diam-diam menggali kuburan leluhur orang. Ini Anda, sikap administrasi Purbakala. Saya mengerti. Mudah. Ganti saja namanya menjadi Biro Perampok Makam. Oh sayang. Si tua. Dunia macam apa ini? Dan memainkan kiasan pangeran dan jenderal yang biasa. Menurut peraturan, peninggalan budaya bawah tanah dan milik negara. Kami adalah penggalian arkeologi. Ini legal dan sesuai. Kami melakukan ini untuk melindungi peninggalan budaya. Direktur Fang, Nona Long, telah tiba. Nona Panjang, silakan duduk. Direktur para tetua, inilah yang saya sebutkan kepada Anda. Nona Longran. Itu dia. Butuh waktu sepanjang malam. Perbaiki pot tanah liat Anda. Jika bukan karena dia, harta karun Anda mungkin berakhir tidak berguna. Baiklah. Jadi itu adalah Anda. Mengeluarkan perampok makam ini dan membawaku ke kuburan leluhurku. Hei, silau. Tolong tenang. Saya benar-benar tidak bermaksud. Saya juga dipercayakan oleh Direktur Fang. Baru kemudian mereka pergi untuk memulihkan artefak itu. Saya benar-benar tidak tahu tentang makam Pangeran Jing. Ini adalah makam leluhur keluarga Anda. Oh sayang, kamu benar-benar mengacaukanku. Anda. Bagaimana Anda memiliki tanda naga emas? Lupa. Anda juga dapat melihat tanda ini. Jinlong memberitahuku. Tinggalkan saja tanda ini. Tunjukkan kepada keluarga Si. Mereka secara alami mengerti. Jejak. Jejak. Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tanda macam apa? Apa yang kalian bicarakan? Maafkan penglihatanku yang buruk. Baru kemudian aku menyadari bahwa kamu adalah petugas naga yang baru. Ada banyak pelanggaran di masa lalu. Saya harap Anda akan mengerti. Apakah Anda punya instruksi? Kantor kami mengatakan itu adalah satu keluarga. Pasti. Menundukkan kepalanya dan mematuhi perintah. Berikan segalanya. Sama sekali tidak ada penolakan. Bangun dengan cepat. Tidak dapat diizinkan. Tidak dapat diizinkan. Nona Panjang. Bagaimana? Saat dia berbicara dan berlutut di sini. Anda. Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Direktur Fang. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk diskusikan dengan si tua. Bisakah Anda menyingkir untuk saat ini? Oh, baiklah, baiklah, baik. Saya akan kembali dulu. Kalian berdua bisa berbicara perlahan. Direktur para tetua, silakan duduk. Aku tidak tahan berlutut. Jika Anda memiliki sesuatu pembicaraan, mari kita duduk dan bicara. Wanita muda itu bisa mengatasinya. Tanda naga emas ini adalah simbol dari petugas naga. Gadis. Dia secara pribadi dipilih oleh naga emas. Itu dari keluarga Siun kami. Tamu kehormatan. Seseorang harus berlutut. Ternyata, ini adalah tanda dari petugas naga. Anda harus memiliki tanda ini juga. Bukan, saya tidak. Di klan kami, hanya leluhur. Pangeran Jing'an, Siun menghentikan perjalanannya. Ada tanda ini. Dia adalah pelayan naga sejati. Di klan kami, hanya leluhur. Pangeran Jing'an, Siun menghentikan perjalanannya. Ada tanda ini. Dia adalah pelayan naga sejati. Mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh naga emas, dia menjadi raja. Kami keturunan
Yang bisa Anda lihat hanyalah itu, segel naga, itu saja, dan tidak dapat dianggap sebagai pelayan naga. Ternyata dia telah dipilih oleh naga emas. Hanya dengan begitu seseorang bisa menjadi petugas naga. Selain itu, naga emas sudah bertahun-tahun sejak muncul. Kami keturunan, semua orang setuju. Ini adalah mitos yang ditemukan oleh nenek moyang kita. Saya tidak pernah menyangka itu dalam hidup saya. Dan Anda dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Segel naga emas. Sebenarnya, naga emas tidak muncul dengan sengaja. Itu hanya disegel. Apa? Segel. Saya kebetulan tidak sengaja memecahkan segelnya, tetapi bentuk aslinya habis. Itu terlalu serius. Kepala naga dibutuhkan. Tubuh naga, ekor naga, 3 harta karun. Jinlong mengatakan 3 harta ini itu telah disimpan oleh keluarga Xiun selama beberapa generasi. Bolehkah saya bertanya, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Ketiga harta ini, memang, itu adalah keluarga Yun perusahaan kami dilindungi selama beberapa generasi. Harta karun. Namun, ada apa? Bukankah harta karun itu berjalan bersama? Ketiga harta ini, memang, itu adalah keluarga Yun perusahaan kami dilindungi selama beberapa generasi. Harta karun. Namun, ada apa? Bukankah harta karun itu berjalan bersama? Kepala naga selalu diabadikan di dalam ruang makam utama makam Pangeran Jing'an. Ekor naga ditempatkan di aula leluhur kita. Namun, tubuh naga. Beberapa dekade yang lalu, mereka adalah cabang jaminan dari klan kami. Seorang murid dicuri. Dan keberadaannya tidak diketahui. Apa? Ini. Namun, direkam dalam klan, hanya petugas naga memiliki 2 harta karun. Kedua harta itu, Anda dapat memandu petugas naga menemukan harta karun ketiga. Bagaimana membimbing mereka? Saya juga tidak tahu. Hanya petugas naga. Hanya setelah mendapatkannya sendiri, saya mengetahuinya. Menghela nafas, kemudian temukan semuanya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nona, yakinlah. Saya akan segera memberitahu klan. Biarkan mereka dengan pesawat. Cepat bawa. Bagaimana dengan kepala naga di makam? Jika saya terus bertanya, bukankah itu berarti mereka harus terus menggali kuburan Anda? Apakah Anda bersedia? Tidak ada salahnya. Semuanya untuk naga emas. Namun, kepala naga di makam Pangeran Jing'an, Anda bisa dapatkan sendiri. Mengapa? Wah. Anda masih harus pergi ke kuburan sendiri untuk mendapatkannya. Meskipun itu untuk naga, tapi kedengarannya itu terlalu tidak peduli. Mengapa? Wah. Anda masih harus pergi ke kuburan sendiri untuk mendapatkannya. Meskipun itu untuk naga, tapi kedengarannya itu terlalu tidak peduli. Direktur Fang tidak mengembangkannya. Makam Pangeran Jing'an, bukan? Begitu dia mendapatkannya, mengapa tidak memberikannya langsung saja kepada saya? Mengapa melakukan hal seperti itu? Menghela nafas. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Orang biasa tidak memiliki energi naga. Mudah disentuh. Ini adalah seperti toples tanah liat dari sebelumnya. Itu akan tetap tepat setelah digali. Apa? Ada poin yang lebih penting untuk mencegah perampok makam. Menginginkan leluhur. Ambil 5 kepala naga yang identik dan meletakkannya di dalam kubur. 5 persis sama. Jadi bagaimana Anda tahu mana yang nyata? Hanya petugas naga. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat kepala naga sejati. Tetapi jika Anda salah mengambilnya, Anda akan menyentuh mekanisme di dalam makam. Makam itu akan segera terjadi. Runtuh. Apa? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Direktur Fang telah memimpin anak buahnya pergi untuk mengembangkan kuburan. Terus berjalan seperti ini. Pasti akan ada korban jiwa. Masalah Jinlong. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkapkannya kepada orang biasa? Selain itu, Pang Xiewen, tanpa persetujuan saya, jadi dia diam-diam menggali kuburan keluarga saya. Tidak akan menyelesaikan skor dengannya. Itu cukup bagus. Oh sayang. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan pergi. Saya akan segera memberitahu Direktur Fang. Bergabunglah dengan tim arkeologi. Direktur para tetua. Jika Anda mengingatkan saya setengah menit kemudian, orang-orang ini dari tim arkeologi kami, Anda harus mati bersama leluhur Anda. Nona panjang. Ini adalah ruang pemakaman utama. Kepala naga, tepat di dalam peti mati Pangeran Jing'an. Namun, nenek moyang memasang tabir asap. Hanya Anda yang bisa menerobos. Tidak hanya kepala naga yang salah bisa berakibat fatal. Ini adalah jalan yang salah. Anda juga bisa mati. Nona panjang. Apa artinya ini? Jalan ini terlihat datar. Sebenarnya, hanya ada satu hal. Jalan yang memungkinkan orang untuk melewatinya. Jika Anda menginjak sesuatu yang lain dan akan mati. Jalan ini terlihat datar. Sebenarnya, hanya ada satu hal. Jalan yang memungkinkan orang untuk melewatinya. Jika Anda menginjak sesuatu yang lain dan akan mati. Itu akan jatuh. PCH, benang emas atau putih apa? Wanita muda ini. Anda telah membaca terlalu banyak novel berbeda makam. Bukan kami mengikuti peta saat kami berjalan. Dia juga tidak menemukan jebakan apapun. Tanah di sini datar. Tidak ada bahaya sama sekali. Nishin Yue, hei, jangan bergerak. Hei, jangan bergerak. Anda tidak ingin hidup. Pembangunan ruang pemakaman ini, tekniknya cukup unik. Itu dibangun di atas lubang yang dalam. Hanya satu hal, jalan yang memungkinkan orang untuk melewatinya. Jika Anda mengambil langkah yang salah, ini akan memicu jebakan. Semuanya, ikuti saya. Ikuti rute saya. Kamera, mari kita dengarkan saja Nona. Baiklah, berbaris berturut-turut. Maju dengan kecepatan yang stabil. Semua orang mengikuti dari belakangku. Berjalan perlahan. Tiba. Platform ini bahkan lebih kecil dari yang Anda bayangkan. Peti mati hanya 3 meter di sekitarnya. Semua orang berdiri di dekat stasiun peti mati. Buka peti mati, tapi hati-hati, jangan merusak apapun di dalamnya. 1, 2, 3. Ya Tuhan,
Sebenarnya ada 5 keran emas yang diukir sepenuhnya dari Rixin Yue. Kualitas emas ini, dibandingkan dengan apa yang saya, semua emas dan barang antik, semuanya berkualitas tinggi. Menghela nafas. Tidak dapat disentuh. Di antara 5 ini, hanya satu yang benar. Selama Anda memilih yang salah, seluruh ruang makam akan runtuh. Nona panjang. Di antara 5 ini, yang mana kepala naga sejati? Di antara 5 ini, tak satu pun dari mereka yang benar. Apa? Semuanya palsu. Menghela nafas. Di sini. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menyala? Apakah ada sesuatu yang memicu beberapa mekanisme? Mungkinkah itu akan runtuh? Ayo cepat lari. Menghela nafas. Mengapa panik? Ini tidak seperti itu, benar-benar akan runtuh. Ini adalah pilihan yang tepat. Jebakan itu diangkat. Itu benar. Sekarang, semua jalan menjadi datar dan datar. Anda dapat menginjaknya dengan percaya diri. Itu benar-benar membuka mata. Biarkan saya melakukannya sendiri. Menyaksikan peristiwa aneh seperti itu. Di dalam ini, 5 kepala naga emas. Kami tidak sekarang. Anda dapat menyentuhnya. Itu mungkin tidak akan memicu mekanisme apapun. Itu benar. 5 kepala naga emas ini. Siapapun bisa mengambilnya. Hati-hati saja. Oh sayang. Itu bagus. Ini semua adalah pemandangan langka dan langka. Artefak logam kuno. Ya ayo, singkirkan. Kembali dan pelajari dengan cermat. Hehehe. Hei, kataku. Direktur Fang. Administrasi purbakala Anda. Mengapa Anda harus mengambilnya begitu saja? Ini milik kami. Itu sesuatu dari kuburan leluhur. Anda mengaku untuk mengambil. Jika Anda ingin mempelajarinya, maka belajarlah. Tuan Siun. Itu cukup menarik. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Artefak bawah tanah ini, itu seharusnya diserahkan kepadanya. Negara melindungi mereka. Mari kita bicara tentang hari ini. Nenek moyang Anda sendiri. Artefak di makam. Dan kita masih perlu mengandalkan Nona Long. Ini adalah orang luar. Hanya dengan begitu kami dapat membantu Anda menemukannya. Sebagai keturunan keluarga Siun. Apakah Anda tidak merasa malu? Anda juga adalah tim arkeologi. Tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena Nona Long memimpin, Anda tidak pernah tahu jebakan apa yang dia injak, di mana dia meninggal. Hei kamu. Baiklah. Saya tidak berdebat dengan Anda. Jangan berdebat denganku juga. Ayo pergi. Biarkan Nona Long memutuskan. Masalah ini, penghargaan terbesar diberikan kepada Nona Long. Apa yang dia katakan? Mari kita lakukan dengan cara ini. Bagus. Oke, saya setuju. Nona Long memutuskan. Saya terkesan. Mengapa keduanya terus berdebat? Sekarang kamu membawaku kembali kepadamu. Bagaimana dengan ini? Mari kita berdua berkompromi. Oke, voucher ini, kepala keluarga Siun, itu sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu milik saya. 5 kepala naga emas ini, hak kepemilikan, dan masih milik keluarga Siun. Tetapi, Biro Administrasi Peninggalan Budaya, itu bisa dipamerkan. Penelitian, tapi itu tidak bisa dilelang, dan tidak dapat diberikan sebagai hadiah. Juga tidak dapat dihancurkan. Apa pendapat Anda tentang ini? Baiklah, saya setuju. Selain itu, saya adalah Biro Kuno. Kami pasti akan menepati komitmen kami. Saya setuju. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Nona Long. Nona Ailong. Baru saja sudah menghubungi anggota klan. Long Wei akan datang besok pagi. Personel yang berdedikasi mengantarkannya ke ibu kota. Baiklah. Kemudian kirimkan besok alamat ini. Bukan Anda juga dapat melihat naga emas. Saya benar-benar bisa. Oh sayang. Terima kasih, Nona, karena telah menghubungkan ini. Klan Siun. Terima kasih atas mereka Anda yang luar biasa. Menghela nafas. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Oh sayang. Wanita muda itu berpikiran luas. Saya telah menyimpannya di hati saya. Mulai sekarang, kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, dia pasti akan menunjukkan kerja keras ekor anjing atau kuda. Baiklah. Lalu besok, aku akan menunggumu di alamatnya. Sekali lagi, terima kasih atas ucapan terima kasih Anda. Menghela nafas. Nona panjang. Baru saja, berita datang dari penjara. Liu Feng berada di penjara. Dia bunuh diri. Bunuh diri apa? Iya. Bagaimana ini bisa terjadi? Situasi spesifik. Saya juga tidak tahu sekarang. Tapi saat itu, bicara langsung tentang diri Anda. Itu dipaksa. Saya pikir dia hanya pinjam. Memikirkannya sekarang. Cerita di balik ini mungkin tidak sesederhana itu. Dan Nona Long, Anda membantu kami melihatnya. Kepala ular palsu yang membantu kami. Begitu banyak barang antik. Saya percaya itu. Apa arti Anda bagi orang-orang itu sekarang? Dia sudah menjadi duri di sisi mereka. Duri dalam daging. Jadi pastikan untuk memperhatikan keamanan. Baiklah, saya mengerti. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Menghela nafas. Nona panjang. Karena itu masalahnya. Mari kita bawa mobil Siun kembali. Baiklah. Terima kasih banyak kepada kepala keluarga Siun. Terima kasih, Direktur Fang. Baiklah, ayo pergi. Tuan Siun, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Oke. Anda memperhatikan keamanan. Besok, saya akan mengirimkan ekor naga tepat waktu. Baiklah. Lagi pula, dia masih harus menangkap ekor naga ini besok. Mari kita tinggal di sini untuk bermalam hari ini. Siapa? Perisai yang baru saja muncul tiba-tiba. Ini seharusnya yang disebutkan Long sebelumnya. Benang pelindung jantung mampu memastikan keamanan 3 kali. Sepertinya saya sudah menggunakannya sekali. Siapa orang ini? Apakah sulit atau tidak? Saya benar-benar memiliki orang jahat yang menargetkan saya. Saya terlalu sial. Gadis kecil, apa yang terjadi? Saya merasakan sesuatu. Kekuatan benang pelindung jantung itu telah memudar. Seseorang baru saja menyergap saya. Tetapi benang yang menjaga hati menahan mereka untuk kesengsaraan. Sekarang orang itu sudah pusing. Aku merasakan kamu dan milikku. Tidak jauh. Bawa dia kepadaku. Biarkan aku melihat siapa yang membunuh mereka. Petugas naga saya. Baiklah.
Itu naga. Aku sudah mengendalikan pikirannya. Sekarang Anda bertanya, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Kemampuan itu terlalu kuat. Sekarang Anda dapat mulai merekam. Siapa yang mengirim Anda? Apa hubunganmu dengan Liu Feng? San Kaide lah yang mengirimku. Saya tahu Liu Feng. Liu Feng tidak mengenalku. Saya bertanggung jawab untuk menyiapkan semua orang yang tidak berguna. Matahari Kaide. Dia terus berpura-pura. Sikap yang agak serius. Saya pikir begitu. Dia benar-benar orang benar. Matahari Kaide. Apakah itu sepanjang waktu terlibat dalam bisnis pemalsuan barang antik? Iya. 15 tahun pemalsuan, keuntungan hampir 10 miliar. Apa? Imut kecil ini. Liu Feng tahu itu. Dia menipunya untuk mencuri harta nasional. Orang yang menipunya untuk berpura-pura. Apakah tuannya, San Kaide, tidak tahu? Apa? San Kaide sangat waspada. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Semua melalui pesan anonim saya. Untuk mengarahkan yang lain. Liu Feng belum pernah bertemu orang di balik layar. Yang saya tahu adalah pihak lain memiliki bukti pembunuhannya. Ada masalah lain. Liu Feng, apakah San Kaide yang mengirim seseorang untuk melakukannya? Iya. Liu Feng tidak lagi berguna. Tanpa diduga, air di dalamnya sangat gelap. Matahari Kaide mengenakan sepasang. Dia terlihat sangat dihormati. Tanpa diduga, itu sebenarnya adalah rubah tua berkulit hitam. Satu pertanyaan terakhir. Di tangan San Kaide pasti lebih dari sekadar bersembunyi. Kumpulan itu benar-benar harta karun. Harta asli yang dicuri lainnya. Di mana semuanya tersembunyi? Tepat di sebelah barat kota. Di pabrik tekstil yang ditinggalkan. Ada gudang bawah tanah di sana. Tersembunyi di tempat terpencil. Itu terlalu berhati-hati. Gadis kecil. Bagaimana ini harus ditangani? Apakah saya perlu merawatnya secara langsung? Tidak. Itu tidak diperbolehkan. Kita tidak bisa membiarkannya menghilang segera. Ini rekaman saya. Itu tidak banyak bukti. Jika dia menghilang secara langsung, San Kaide pasti akan menjadi curiga. Memperingatkan musuh dengan menyerang rumput. Bagaimana dengan ini? Anda menggunakan kekuatan naga yang dikasih menjadi saya sudah kemudian kami meletakkannya di pintu masuk desa. Mari kita lihat kemana dia pergi selanjutnya. Tindakan seperti apa yang ada? Baiklah. Besok, kepala dan ekor naga aku bisa memberikannya kepadamu. Saya masih perlu menjadi tubuh naga itu. Tidak ada salahnya. Besok aku akan membuatnya. Saya menggunakan kekuatan untuk membuatnya bekerja. Membimbing Anda. Temukan yang ketiga. Ini menghemat banyak usaha. Setelah kejadian ini, aku akan membantumu lagi di rumah tua ini. Tambahkan tipu muslihat tangan. Itu bagus. Terima kasih banyak. Sekarang kita bisa tenang. Saya akan pergi dulu menunggu kabar baik Anda. Aku akan menyeretmu keluar sekarang. Mengapa kamu begitu berat? Mulai sekarang, makan lebih sedikit. Dan hanya itu. Nona panjang. Alamat yang Anda berikan kepada saya. Mengapa itu lahan kosong? Jangan bahkan menyebutkannya. Seseorang bersembunyi kemari di dalam. Seseorang ingin membunuhku. Aku akan membiarkan Jin pergi. Mereka telah menyiapkan tipu muslihat. Tidak ada orang lain yang bisa melihat rumah itu. Hanya saya yang bisa. Pembunuhan. Apa yang terjadi? Hal-hal agak rumit. Ayo masuk dulu dan bicara nanti. Ini adalah naga emas. Tipu muslihat tangan. Adalah roh. Betapa menakjubkannya. Ini pasti ekor naga. Aku akan membawamu menemukan Jinlong sekarang. Masih menunggu. Ayo pergi. Saya sudah melakukannya sekarang. Tanpa melakukan bentuk. Salah dengan ekor naga. Itu sudah dibawa. Siun, kepala keluarga ke-28. Memberi penghormatan kepada Tuan Jinlong. Bangun. Terima kasih, Tuan Jinlong. Tenang sedikit, jangan gelisah. Tenang sedikit, jangan gelisah. Saya melihatnya. Tubuh naga emas ada di sana, ditutupi dengan rangka baja dan besi. Tanah terbengkalai, masih banyak di sekitar. Barang antik dan harta karun. Itu tertulis di atasnya sebagai pabrik kapas Hongqi. Pabrik kapas Hongqi. Bukankah itu benar? Matahari Kaide mencuri barang antik. Apakah ada berbagai macam tekstil yang dibuang? Saya masih di sini. Dia merasakan aura naga hitam. Naga hitam. Apakah itu naga seperti Anda? Asalnya sama dengan saya, tapi naga jahat yang jatuh ke jalan jahat 1000 tahun yang lalu. Itu membawa bencana bagi dunia. Saya telah menghabiskan seluruh kultivasi hidup saya, baru kemudian menderita kerusakan parah. Saya pikir itu sudah lama hancur total, tanpa diduga. Aku akan mengambil 3 hartanya, hancurkan semuanya. Tanpa diduga, itu benar-benar terjadi. Dia selamat. Nasun Kaide. Dia pasti melayani naga hitam. Naga kehilangan harta karun yang terikat nyawanya, kemudian hati hilang dan terus menghirup tanpa henti. Di antara harta karun antik, hanya kekuatan spiritual yang bisa bertahan. Tidak heran Sang Kaide ada di sini, mencoba menyembunyikan barang antik secara diam-diam. Ternyata itu untuk mempersembahkan pengorbanan kepada naga hitam. Tuan Jinlong. Jadi mari kita lakukan sekarang. Apakah Anda akan pergi? Pabrik tekstil yang ditinggalkan. Hancurkan naga hitam. Eksterior pabrik kapas yang ditinggalkan. Disegel oleh naga hitam. Memaksakan jalan Anda tidak mungkin. Baik, bagaimana dengan kami? Hanya dengan begitu Anda dapat menemukan tanda segel. Eksterior pabrik kapas yang ditinggalkan. Disegel oleh naga hitam. Memaksakan jalan Anda tidak mungkin. Baik, bagaimana dengan kami? Hanya dengan begitu Anda dapat menemukan tanda segel. Segel ini adalah inti. Tempat penanda segel ditempatkan di sekelilingnya. Tempat tanda penyegelan ini hanya bisa terletak di antara barang antik. Oh, saya mengerti. Temukan saja keempat ini. Barang antik dengan tanda tertutup. Kecuali segel. Secara alami, segelnya bisa pecah. Lihat. Pabrik tekstil ada di sana. Utara Museum Longcheng.
Di dalam, ada sejumlah besar barang antik jika kita pergi untuk menemukannya. Mungkin ada petunjuk. Di selatan museum. Itu adalah rumah seorang teman saya. Dia menyembunyikannya di rumah. Banyak barang antik berharga. Mungkin ada satu di dalamnya. Jadi mari kita lakukan sekarang. Pergi saja ke dua tempat ini untuk melihat. Menurut aturan, jika Anda menemukannya, sisanya tidak terlalu sulit lagi. Iya. Tanda penyegelan, memancarkan aura menyeramkan naga hitam. Anda harus bisa merasakannya dengan mata naga Anda. Waktu hampir habis sekarang. Ayo pergi sekarang. Longcheng Museum. Hari ini adalah hari museum ditutup. Ini memudahkan kita untuk menemukan tanda segel. Saya akan segera menghubungi Direktur Yo. Aku akan membiarkannya pergi. Bekerja sama sepenuhnya. Baiklah, itu bagus. Jika seseorang menghadapi ketidakpastian, Anda dapat bertanya melalui transmisi suara Ganli. Baiklah, saya ingat. Waktunya ketat. Jadi ayo pergi dulu. Dalam perjalanan, saya menghubungi Direktur Yo. Baiklah, ayo pergi. Tuan Siun, Anda berkata di telepon, saya memiliki barang-barang di museum saya. Apa yang sedang terjadi? Museum ini, lebih dari 30 tahun sejak didirikan. Setiap bagian dari koleksi, mereka semua mencari profesional industri. Disahentikasi, setiap orang disertakan. Harta karun sejati. Adapun pangkat Yingpin, Direktur Yo. Apakah museum Anda memilikinya? Menerima San KID, harta karun dan barang antik. Oh, Matahari Senior, tentu saja ada. Beberapa tahun yang lalu, dia memberikannya ke museum. Dia menyumbangkan 10 harta karun. Dia juga mengatakan, untuk menempatkan harta karun ini, ditempatkan di museum. Hanya dengan begitu Anda dapat menyadari nilai terbesar. Anda benar-benar memiliki selera yang enak. Dia memiliki visi. Direktur Yo, pernahkah Anda memeriksanya? Keaslian 10 harta karun ini. Matahari Senior, dia adalah ahli penilaian harta karun. Bagaimana mungkin mereka mengirim yang palsu? Mungkinkah itu? Matahari Senior yang Anda sebutkan, peninggalan budaya palsu bertahan selama 20 tahun, menghasilkan hampir 10 miliar keuntungan. Menghela nafas, Anda harus memeriksanya dengan cepat. 10 harta karun ini, apakah itu benar? Apa? Direktur Yo, jika kita tidak memiliki bukti, mereka juga tidak akan datang mencarimu. Itu tidak mungkin. Xiao Zhang, Xiao Li, cepat. Tuan San KID, semua harta yang disumbangkan dibawa keluar dari gudang, dikirim ke ruang pameran lantai pertama. Tuan San KID, semua harta yang disumbangkan dibawa keluar dari gudang, dikirim ke ruang pameran lantai pertama. Nona panjang, Tuan Siun. Saya, mata besar melihat lebih dekat. Pola harta karun ini, warna glasir dan patina. Tak satu pun dari mereka yang memiliki masalah. Tidak, mereka harus mengambilnya. Logo ditampilkan di museum. Ternyata Anda diam-diam bisa menyerapnya. Energi spiritual dari harta lain. Dia benar-benar sombong, menjijikkan hingga ekstrim. Nona panjang. Apa yang Anda lihat? Bagaimana dengan saya? Anda tidak dapat melihatnya. Pada botol ini, ia memiliki kekuatan jahat naga hitam. Baiklah, sekarang dihilangkan. Logo naga hitam diatur. Baiklah, sekarang dihilangkan. Logo naga hitam diatur. Apa yang sedang terjadi? Direktur, Bei Giok itu sebenarnya mengeluh pasket. Ya Tuhan, bagian belakang lukisan kaligrafi itu sebenarnya diukir dalam bahasa Cina sederhana. Ini terlalu keterlaluan. Ya Tuhan. Direktur Yo, kecuali vas porselen biru putih ini, 9 item yang tersisa, semuanya adalah kerajinan berkualitas rendah. Saya mengerti. Baru saja, saya pasti melihat hal-hal baru kemudian palsu kasar ini. Perlakukan itu sebagai hal yang nyata. Menghela nafas. Orang-orang benar-benar menjadi tua. Nona panjang. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya baru saja melakukannya. Lihat. Ini juga asli. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya baru saja melakukannya. Lihat. Ini juga asli. Ini adalah trik menggunakan. Setelah lambang naga hitam dihapus, ilusi itu secara alami menghilang. Bentuk sejati ini secara alami, itu terungkap. Oh, terima kasih banyak Nona Panjang. Jika bukan karena Anda, museum kami, dan bahkan menyingkirkan palsu ini, ketika harta karun akan dipersembahkan ke pengadilan. Pergi ke pameran. Jika seseorang mengetahuinya, ini akan menjadi sungguh lelucon besar. Direktur Yo, Anda terlalu sopan. Tugas mendesak sekarang. Ini tentang mengumpulkan palsu ini sebagai bukti kepada polisi. Laporkan San KID. Orang ini berani memasukkannya. Peninggalan budaya dan barang antik, dan mereka masih berani menggunakan barang palsu. Dikirim ke museum. Benar-benar tampilan bakat yang ekstrim. Dia tidak bisa dibiarkan lolos lagi. Iya. Segera atur orang-orang untuk mengumpulkan bukti. Segera hubungi polisi. Lalu ayo pergi. Aku akan pergi untuk saat ini. Lagi. Terima kasih berdua. Terima kasih banyak. Menghela nafas. Karena itu masalahnya. Segel museum itu telah dicabut. Selanjutnya, ayo pergi ke tempat teman lamaku. Rumah saudara Zhan. Nama belakangnya adalah Zhan. Apakah namanya Zhan Huiking? Anda juga mengenalnya. Itu benar-benar dia. Saya bersamanya. Mereka benar-benar memiliki persahabatan. Masalah ini itu berjalan jauh. Ayo pergi.
Siun berkata, saudaraku, seorang teman muda datang berkunjung. Saya pikir itu adalah seseorang. Saya tidak menyangka itu adalah Nona Long. Tolong, silahkan. Duduk. Nona panjang, milik Anda. Keterampilan perbaikan jam tangan luar biasa. Ini jam tangan saya. Sekarang sama sekali tidak ada masalah sama sekali. Selama Tuan Zhan puas, itu sudah cukup. Beritahu saya, apa sebenarnya yang terjadi? Begitu cemas dan bingung. Ayo kunjungi saya. Itu tidak mungkin demi kesederhanaan. Berkunjung sesederhana itu, bukan? Baik. Saya akan langsung ke intinya. Saudara Zhan, Anda dan San Kaide. Apakah ada hubungan? Persahabatan hampir tidak sama. Tapi saya mengenal orang ini. Beberapa tahun yang lalu. Temukan setiap kesempatan untuk memberi saya sesuatu. Harta karun antik. Saya melihat berulang kali. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak menyukai satu pun. Tapi tetap saja, 2 tahun yang lalu. Ketika saya mengadakan pesta ulang tahun saya, dia datang sendiri. Dia juga memberikan 2 barang antik sebagai hadiah ucapan selamat. Melihat ketulusannya, saya merasa terlalu malu untuk menolak. Terima. Itu disimpan di gudang. Melihat ketulusannya, saya merasa terlalu malu untuk menolak. Terima. Itu disimpan di gudang. Tuan Zhan, 2 barang antik Anda. Bisakah Anda membiarkan saya melihat terlebih dahulu kedua barang antik ini? Apakah ada masalah? Inilah yang terjadi. Matahari KID, dia membuat dan menjual barang palsu. Mereka bahkan memperlakukan yang palsu sebagai hadiah. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Pemalsuan dan penjualan barang palsu. Ini adalah tabu besar di dunia barang antik. Dan mereka bahkan berani memberikan barang palsu sebagai hadiah. Benar-benar memalukan. Pengurus rumah tangga, tinggalkan perbendaharaan. Bawakan saya 2 hal itu. Gadis. Itu dia, 2 item dikirim. Lihatlah. Mari kita lihat apakah itu benar atau tidak. Menemukannya, tanda segel kedua, tepat di dalam batu tinta giok putih ini. Sekarang, kecuali Anda. Baiklah, tanda penyegelan. Semua ini telah dihilangkan. Baiklah, 2 tanda penyegelan. Semua ini telah dihilangkan. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya, dan ini adalah pertama kalinya. Lihat barang antik plastik. Begitulah dia. Dan merancang banyak skema. Yang lain menerima karunianya. Atau lebih tepatnya, orang yang membeli hartanya. Silahkan. Sekedar pengingat. Itu sangat mungkin. Semuanya palsu. Menghela nafas. Ini wajar. Sebelum itu, seseorang bahkan pamer di depan saya. Ada. San Kaide menghabiskan banyak uang. Harta langka apa yang dia temukan? Sepertinya, dia telah menipu mereka semua. Ini adalah penipuan skala besar. Saya akan segera menghubungi mereka. Beritahu mereka untuk memiliki koleksi di tangan. Baiklah, Tuan Zhan, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi sekarang. Saudara Zhan, terima kasih atas kerjasama Anda. Tidak perlu terlalu sopan. Anda juga mencoba menyingkirkan orang-orang dari ancaman. Kita harus bersyukur. Silahkan. Nona panjang. Selanjutnya, di mana kita mencari tanda penyegelan? Kami di sini sekarang. Mari kita lanjutkan. Pergi ke ini. Toko barang antik ini. Ini di sekitar pabrik tekstil. Sebelum itu, ada kecurigaan menjual barang palsu. Kemungkinannya sangat tinggi. Baiklah, karena itu masalahnya. Ayo pergi. Karena itu masalahnya. Ayo pergi. Yo, bos, apakah kamu masih ingat aku? Ini Anda. Wanita petani yang merusak rencanaku terakhir kali. Pergilah. Saya tidak menerima sampah Anda. Saya tidak akan menjual apapun kepada Anda. Cepat dan pergi. Jangan menahan saya untuk berbisnis. Jangan katakan itu, bos, yang di belakangku. Namun, kepala keluarga Yun, orang terkaya. Tuan Si Yun Zhen. Anda yakin tidak membiarkan kami masuk dan melihat kantor mengatur guntur awan. Berkat. Ya ampun, keberuntungan. Jadi memang demikian. Kepala keluarga Si, kehadiran terhormat Anda. Dan dengan demikian gagal menyambut dari jauh. Anda memperhatikan toko kecil kami. Harta apa itu? Izinkan saya memberi Anda pengantar yang tepat. Mari masuk dan lihat. Kepala keluarga membaca sesuka hatinya. Selama Anda menyukai seseorang dan berbicara dengan saya. Nona panjang. Apakah Anda melihat tanda segel? Dia bisa melihat beberapa palsu. Bos ini. Sepertinya apa yang saya katakan terakhir kali. Anda tidak mendengarkan sama sekali. Mereka masih menjual barang palsu ini kepada orang yang menipu. Oh wow. Nona, Anda salah paham. Hal-hal yang saya tampilkan di sini hanya untuk menonton. Tidak ada rencana untuk menjual. Benarkah? Jadi, apakah Anda tahu San Kaide? Hanya untuk menonton. Tidak ada rencana untuk menjual. Benarkah? Jadi, apakah Anda tahu San Kaide? Saya mengenalnya. Yang memiliki reputasi hebat. Siapa yang tidak tahu? Kali ini, kami datang. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda memiliki ini menerima karya San Kaide? Harta karun antik. Ya. Matahari tua itu, barang antik itu. Saya menghargai mereka semua. Mereka tidak tahan untuk menjualnya. Jika bukan karena kepala keluarga Si, Nonahi, Anda di sini. Saya bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak membiarkan siapapun melihatnya. Tunggu sebentar. Itu saja. Dia mendapatkannya dari Osan tahun lalu. Budak Gio kecil. Dia bilang itu adalah harta karun dinasti Song.
Jadi di sini. Selesai, ayo pergi. Hei hai. Tidak, ini, lihat saja dan pergi. Master rumah tangga kau, gadis di gudang saya dan ada banyak hal baik. Lihat lagi, harga dapat dinegosiasikan. Ngomong-ngomong, Bos Wang, saya akan dengan administrasi pengawasan pasar laporkan toko ini. Tentunya berikutnya, Bos Wang akan sangat sibuk. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi. Hei, ini aku. Menghela nafas. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi. Hei, ini aku. Menghela nafas. Nona panjang. Tanda segel ketiga sudah tersedia. Itu diangkat. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Saya pikir tempat terakhir ada di sini. Tambang. Iya, ini tambang. Harta antik apa yang bisa ada? Dia bisa menempatkan hal-hal yang berharga bersembunyi di dalam. Misalnya, giok dan batu mentah. Seperti kata patah, kayu tersembunyi di hutan. Bukankah itu persis prinsipnya? Iya, itu benar. Xiao Li. Ayo pergi. Tambang Panshi. Itu terlalu berlebihan. Nona panjang, Anda merasakannya. Apakah ada aura naga hitam? Iya. Benar-benar ada aura naga hitam di sini. Tidak diragukan lagi. Di sini, yang keempat adalah tanda penyegelan. Seharusnya ada di tumpukan batu ini. Paman, apakah Anda ingin membeli batu? Paman, apakah Anda ingin membeli batu? Suasana di sini sangat kuat. Tidak diragukan lagi. Itu saja. Setelah ditemukan, itu adalah satu-satunya. Ada apa? Saya naik ekskavator. Bukan apa-apa. Tiba-tiba tentang kartu pengaman ini. Agak penasaran. Maksudmu ini? Sebelumnya, orang yang baik itu adalah hadiah dari paman. Mereka mengatakan melakukan pekerjaan ini terlalu berbahaya. Beri saya token keamanan. Saya baru saja masuk ke dalam mobil. Mereka mengatakan melakukan pekerjaan ini terlalu berbahaya. Beri saya token keamanan. Saya baru saja masuk ke dalam mobil. Tidak sama sekali. Seorang paman yang baik hati menerima lebih banyak energi patogen. Kesehatan Anda hanya akan semakin memburuk. Untungnya, itu sudah dihapus. Sekarang hanya merek biasa. Ada apa dengan token Ping An ini? Tidak apa-apa. Cukup bagus. Selesai. Kami telah menyelesaikannya. Apa yang dilakukan keduanya di sini? Betapa anehnya. Semua segel diangkat. Tanda naga hitam. Mungkin tidak. Selanjutnya, kita harus pergi. Pabrik tekstil ditinggalkan. Iya, setelah semua upaya ini, akhirnya, ini akan segera berakhir. Kami masih tidak bisa lengah. Kita semua sekaligus. San Kaide diberhentikan. Begitu banyak segel naga hitam, dia tidak mungkin memiliki kesempatan sedikit pun. Tanpa disadari, pada saat ini, dia mungkin berpikir di pabrik tekstil menunggu momen yang tepat. Memang, dia kejam. Terakhir kali, dia meminta seseorang membunuhku. Kali ini, tidak lagi. Tindakan apa yang mereka lakukan? Saya akan segera mengumpulkannya. Orang-orang dari keluarga Siun, beberapa pembantu, ada juga beberapa lapisan perlindungan. Baiklah. Ada juga beberapa lapisan perlindungan. Baiklah. Naga R66.666. Nona panjang. Mereka semua dari keluarga Siun saya. Penjaga. Masing-masing sangat terampil. Bergabunglah dengan kami saat kami masuk. Tidak buruk, dan ada senjata. Bersama mereka di sana, jauh lebih meyakinkan. Masalah ini harus diakhiri. Ayo pergi. Ayo masuk. Seperti yang diharapkan, segel naga hitam di sini itu sudah rusak. Keheningan di sini sangat sunyi. Nona panjang, Anda bisa merasakannya. Bertubuh naga. Aura. Iya, sangat jelas. Di sini bawah tanah. Di sini mereka menyadari pintu masuk ke gudang bawah tanah. Itu bagus. Ayo pergi. Tidak akan ada di sini. Jebakan macam apa? Apakah itu jebakan atau tidak? Buka dan lihat sebelum memutuskan. Kepala rumah tangga, Nona panjang. Di bawah ini adalah gudang bawah tanah. Kosong dan tidak ada satu orang pun yang hadir. Tidak ada jebakan yang ditemukan. Baiklah. Ayo masuk ke dalam. Baiklah. Ayo masuk ke dalam. Kondisi barang antik ini, mereka semua terlihat asli. Itu benar. Semua ini adalah produk asli. Matahari KID. Benar-benar ambil saja. Mereka telah ditinggalkan di sini. Rasanya seperti ini. Hal-hal tidak sesederhana itu. Nona panjang. Coba rasakan lagi. Posisi tubuh bunga.
tubuh naga itu tepat di belakang tembok ini. Tanpa diduga, gudang ini juga memiliki kompartemen rahasia. Cepat. Pencarian yang cermat. Temukan mekanisme. Ini, di sini, ada batu bata yang berbeda. Itu saja. Nona Panjang, master rumah tangga Cloud. Jika Anda tidak ingin melepaskannya, dia memercikkan darah di tempat. Hanya dengan patuh memberi jalan ke jalan. Mari kita pergi. Kamu tercela. Tuan Matahari. Mereka hanya bersembunyi di bayang-bayang dan menyakiti orang lain. Itu keahlianmu. Dia mendukung naga hitam dengan barang antik curian. Seperti tikus di selokan. Apa bedanya? Film pertama. Kematian ada di depan pintunya. Masih keras kepala. Anda memasukkan bukti pembunuhan. Saya sudah menyerahkannya ke polisi. Anda tidak akan berpikir demikian. Dia adalah dunia barang antik. Seorang ahli yang sangat dihormati. Saya berani mengatakannya. Hari ini, saya meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang menghormati Anda. Sebaliknya, mereka akan menunjuk Anda dan mengutuk Anda. Diam. Aku mengutukmu. Tidak tahu malu dan rendah hati. Untuk keuntungan kecil. Dia tidak ragu untuk mencemari seluruh dunia barang antik. Anda hanya lancang sebagai orang Cina. Anda, biarkan dia mencoba sesuatu yang sulit. Beritahu dia biaya berbicara terlalu banyak. Ini kekuatan apa? Anda melakukannya dengan sengaja. Anda sengaja mengatakan hal-hal itu. Itu hanya untuk memprovokasi saya. Siapa yang menjadi seperti ini? Sangat mudah untuk terprovokasi. Itu benar-benar Anda. Sepertinya terakhir kali dia membiarkan Jinglong. Hapus ingatan Anda. Itu adalah keputusan yang tepat. Itu benar-benar Anda. Sepertinya terakhir kali dia membiarkan Jinglong. Hapus ingatan Anda. Itu adalah keputusan yang tepat. Jadi, Tuan San, bagaimana menurut Anda? Takut? Kamu kecil. Merusak rencana baik saya, hanya sedikit lebih dekat. Naga hitam akan segera dibangkitkan. Ketika saatnya tiba, saya bisa mengandalkan kekuatan naga, mengontrol semuanya. Sayang sekali, tidak ada lagi kesempatan. Biarkan aku pergi. Anda tidak bisa menangkap saya. Saya, raksasa di dunia barang antik. Murid-murid saya ada di mana-mana. Tokoh terkemuka di dunia barang antik. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Anda berpura-pura dan menjual barang palsu dan mencuri harta nasional. Dia juga ingin mematikan naga jahat itu, membawa bencana ke dunia manusia. Masih hal yang sama. Anda hanya lancang sebagai orang Cina. Apa yang perlu diperdebatkan? Beritahu polisi. Saya menolak untuk menerimanya. Saya menolak untuk menerimanya. Itu bagus. Sekarang, kemudian Anda bisa mencari naga emas. Itu bagus. Sekarang, kemudian Anda bisa mencari naga emas. Naga emas, kepala naga, tubuh naga, ekor naga, semuanya dikumpulkan. Saya dapat membantu Anda sekarang. Dia mendapatkan kembali bentuk aslinya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Dragon Attendant. Aku akan menyerahkannya padamu. Selamat kepada Lord Jinlong, memulihkan tubuh aslinya. Nona Panjang, Anda membantu saya memecahkan segel, memulihkan tubuh aslinya. Janji saya pernah dibuat. Hari ini, satu persatu, terpenuhi. Ini dia. Ini adalah pohon naga. Itu akan terus datang tanpa henti, menghasilkan buah emas. Halaman ini memiliki penghalang. Tidak ada yang bisa memilihnya kecuali Anda. Sungguh, benar-benar terbuat dari emas. Naga emas, terima kasih atas hadiah Anda. Saya pasti akan melindunginya dengan baik. Mata naga dan cakar naga Anda menggunakan kekuatan. Saya juga tidak akan menerimanya. Semoga bisa digunakan di masa mendatang. Daya ini bermanfaat seumur hidup. Baiklah, kantor mengatur guntur awan. Sebagai keturunan klan Shilong, membantu Miss Long secara penuh. Mereka yang memiliki pelayanan berjasa harus diberi imbalan. Aku menganugerahkan kamu keturunan dunia, kesehatan dan bebas khawatir. Tidak ada bencana atau penyakit. Aku menganugerahkan kamu keturunan dunia, kesehatan dan bebas khawatir. Tidak ada bencana atau penyakit. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Jinlong. Klan Siun. Saya pasti akan menyakiti kebaikan Anda kepada saya, Tuan. Selamanya mengingat kebaikanmu. Musim panas ini, saya menumbuhkan naga. Musim panas sudah berakhir. Naga itu meninggalkanku. Diserahkan kepada saya. Kenangan menarik dan mengasyikan yang tak terhitung jumlahnya. Mencuri peninggalan budaya dan menghukum banyak kejahatan bersama-sama. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Eksekusi segera. Kesimpulannya, San Kaide dieksekusi. Direktur Fang menyingkir untukku. Itu saja, menjalani kehidupan yang bahagia.